Pemurnian Ki terkuat, episode 291-300. Bab 291, Berhati Wanita. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Zhou Cheng mencengkeram tubuh bagian bawahnya dan menekan tubuhnya ke pelat bawah, mengejang dan meratap berulang kali. Fang Yu melirik Yu Yuiwei yang sedang berbaring di tempat tidur. Ding Ran berdiri di samping, menatap Fang Yu, yang penuh aura sedingin es, wajahnya pucat. Dia tidak menyangka Fang Yu akan bergerak begitu cepat dan menemukannya di sini begitu cepat. Ketakutan muncul dari hati Ding Ran dan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa dingin dan kakinya lembut. Pada saat ini, Fang Yu menoleh dan menatap Ding Ran. Menyentuh mata dingin Fang Yu, seluruh tubuhnya bergetar. Fang Yu, kata Ding Ran. Suaranya bergetar. Fang Yu tidak berbicara, dia hanya menatap Ding Ran dengan mata acuh tak acuh. Ding Ran hanya merasakan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Sebuah kekuatan tak kasat mata menekan bahunya. Rintik, kaki Ding Ran melunak dan duduk di tanah. Fang Yu, aku. Ding Ran ingin berbicara, tetapi tidak bisa. Kebenciannya terhadap Fang Yu diliputi rasa takut saat ini. Kamu tidak seharusnya melakukan ini. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, apa yang tidak kuinginkan? Ya, Zhou Cheng memaksaku melakukan ini. Dia baru saja melihat Yu Yuiwei di lobi dan mengira gadis ini sangat cantik, jadi dia memintaku mencari cara untuk membuatnya pingsan dan membawanya ke kamar. Ayo, aku tidak bisa menolak permintaannya, kalau tidak, dia akan memukuliku dengan kejam. Fang Yu, percayalah, aku benar-benar tidak punya niat buruk terhadap Yu Yuiwei. Ding Ran tiba-tiba teringat pada sebuah retorika, dan pidatonya tiba-tiba menjadi lancar. Fang Yu menatapnya dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, Zhou Cheng, yang memegangi bagian bawah tubuhnya dan melolong, mengangkat kepalanya. Saat ini, wajah Zhou Cheng pucat, matanya memerah, hidung dan air mata mengalir di wajahnya, yang sangat menyedihkan. Dia menatap Ding Ran dengan mata merah darah, dan meraung, "Jalang, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan?" Zhou Cheng berteriak dan berjuang untuk berdiri, mencoba menerkam Ding Ran. Namun ketika dia mulai, dia merasakan sakit yang menusuk di bagian bawah tubuhnya, dan langsung jatuh ke tanah lagi sambil melolong kesakitan. Melihat situasi tragis Zhou Cheng, mata Ding Ran berkedip sedikit bercanda, dan pada saat yang sama dia merasa percaya diri di dalam hatinya. Fang Yu lambat melakukannya, jelas berusaha memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Keadaan Zhou Cheng saat ini tidak dapat menyangkal apa yang dia katakan. Dengan kata lain, dia hanya perlu menyerahkan segalanya kepada Zhou Cheng. Fang Yu, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar terpaksa. Kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mata Ding Ran memerah, dan dia menangis, memohon. Fang Yu memandang Ding Ran, ekspresinya masih tidak berubah. Fang Yu, Zhou Cheng adalah binatang buas. Setelah saya menikah dengan keluarga Zhou, saya mengalami perlakuan tidak manusiawi setiap hari. Dia dan keluarganya sama sekali tidak memperlakukan saya sebagai manusia, selama saya melakukan kesalahan padanya. Dia akan memukulku, tapi aku tidak punya pilihan selain menahannya diam-diam. Ding Ran terus menangis. Faktanya, sebagian besar bagian ini disusun olehnya. Dia memang tidak termasuk dalam keluarga Zhou, tapi dia hanya dalam hal hak untuk berbicara. Setelah enggan menikah dengan keluarga Zhou, dia ingin memaksimalkan nilainya dan memasuki industri inti keluarga Zhou. Jika dia bisa mengontrol suaranya dan mendapatkan keuntungan yang cukup, maka dia akan menikah juga. Ini bukan masalah besar, tapi itu setara dengan menukar tubuh dengan uang. Namun, Zhou Cheng dan keluarganya tidak memberinya kesempatan seperti itu, dan bahkan tidak bersedia membiarkannya bekerja di perusahaan Zhou. Inilah sumber kebencian Ding Ran. Jika dia tidak bisa mengontrol hak untuk berbicara, dan tidak bisa terlibat dalam urusan Zhou, maka sia-sia dia menikahi keluarga Zhou dan menjadi mainan pribadi Zhou Cheng. Dalam situasi inilah kebencian batin Ding Ran perlahan bergejolak, dari membenci Zhou Cheng hingga membenci Fang Yu. Sambil menangis, Ding Ran diam-diam mengamati reaksi Fang Yu. Ekspresi Fang Yu tetap sama. Namun dalam pandangan Ding Ran, kata-katanya berhasil.
Selama dia berpura-pura menjadi ibu pertiwi yang baik dan membuat Zhou Cheng semakin buruk, dia bisa mengabaikan semua tanggung jawab pada Zhou Cheng. Dia ingin Fang Yu membunuh Zhou Cheng. Dengan cara ini, Fang Yu setara dengan membalaskan dendamnya. Nantinya, dia juga dapat menggunakan identitas istrinya untuk secara sah mewarisi saham Zhou Cheng di perusahaan Zhou. Semakin Ding Ran memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, dan cahaya tajam muncul di matanya. Dia melirik Zhou Cheng, yang sedang berbaring tidak jauh dari sana, dan kehilangan semua gerakannya. Rencananya yang gagal dapat diselesaikan hari ini. Dan itu akan diselesaikan dengan lebih sempurna. Bunuh dengan pisau. Fang Yu, tahukah kamu betapa buruknya orang ini, Zhou Cheng? Dia baru saja melirik Yu Yuiwei di lobi dan berkata bahwa dia harus memberikan Yu Yuiwei malam ini. Setelah dia mengatakan itu setelah bermain, satukan saudara-saudaranya, lalu melemparkan Yu Yuiwei ke laut. Saat itu, aku berbicara untuk menghentikannya, dan dia menamparnya. Ding Ran melanjutkan mengarang cerita. Wajahmu mendapat tamparan. Ekspresi Ding Ran berubah, mengangkat wajahnya, menunjuk ke pipi kirinya, dan berkata, dia memukulku di sini. Bahkan tidak ada tanda merahnya. Kulitmu tebal. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak tahu kenapa aku tidak meninggalkan bekas telapak tangan, mungkin karena wajah ini terlalu banyak mengipasi, kata Ding Ran dengan ekspresi sedih. Fang Yu memandang Ding Ran dan menggelengkan kepalanya. Hati Ding Ran mencelos, dan dia berkata dengan cepat, Fang Yu, aku benar-benar dipaksa, aku baru saja memberitahumu. Bos, pada saat ini, Li Bingyan dan Fatih Liu berlari dan masuk ke kamar. Melihat situasi di dalam ruangan, ekspresi keduanya berubah. Ketika Li Bingyan dan Fatih Liu melihat Ding Ran duduk di tanah, ekspresi mereka semakin terkejut. Mereka makan bersama Ding Ran, dan mereka secara alami mengenali Ding Ran. Guru Ding, kenapa kamu ada di sini? Li Bingyan melangkah maju dan bertanya. Fang Yu menatap Li Bingyan dan berkata, dia membawa Yu Yuiwei pergi. Li Bingyan dan Fatih Liu hanya memperhatikan Yu Yuiwei yang dibaringkan di tempat tidur. Kemudian, mereka melihat Zhou Cheng, yang sedang berbaring di genangan darah, tanpa pakaian. Saat ini, orang bodoh bisa memikirkan apa yang terjadi. Namun, Li Bingyan dan Fatih Liu tidak mengerti mengapa Ding Ran melakukan hal seperti itu. Mereka belum mengenal Ding Ran, mereka hanya makan saja, namun mereka merasa Ding Ran tetaplah guru yang sangat lembut, dan ditambah dengan wajah yang baik, sulit bagi orang untuk merasa buruk terhadap Ding Ran. Bos, ini. Li Bingyan memandang Fang Yu. Setelah melihat Li Bingyan dan Fatih Liu, mata Ding Ran tampak bahagia. Dengan kehadiran dua orang ini, Fang Yu pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Saya sudah menjelaskan kepada Fang Yu bahwa saya dipaksa oleh pria itu. Kata Ding Ran gelombang www.novelringan.com gelombang setelah membawa Yu Yuiwei kembali ke kamar. Aku mencoba yang terbaik untuk mencegah Zhou Cheng mengambil langkah berikutnya. Seret ke Fang Yu dan buru-buru, kalau tidak, Yu Yuiwei pasti. Jadi seperti ini, aku baru saja berkata, Li Bingyan tiba-tiba menyadari. Saat ini, Fang Yu berkata, dia berbohong. Li Bingyan dan Fatih Liu terkejut. Tapi wajah Ding Ran berubah drastis. Fang Yu, bagaimana kamu bisa percaya apa yang kukatakan? Kamu tahu aku tidak akan melakukan hal seperti itu, aku bukan orang seperti itu, teriak Ding Ran. Kemampuanmu untuk berbohong sangat kuat, tapi sayang sekali aku terus melihatmu sejak kamu meletakkan Yu Yuiwei di tempat tidur. Fang Yu berkata dengan ringan. Wajah Ding Ran langsung memucat. Fang Yu berhenti berbicara dan melangkah maju. Ding Ran berteriak ketakutan dan ingin mundur. Fang Yu mengulurkan jarinya dan mengangguk di dahinya. Cahaya putih muncul di ujung jari, gerakan Ding Ran segera berhenti, dan matanya menjadi hampa. Jelaskan apa yang telah kamu lakukan pada Yu Yuiwei, serta pikiran batinmu, kata Fang Yu. Oke, Ding Ran setuju, dan kemudian mulai membicarakan rencana batinnya. Yu Yuiwei berinisiatif mengirimnya ke pintu. Aku menyarankan agar Zhou Cheng membuangnya, dan kemudian melemparkannya ke laut. Tidak ada yang bisa mengetahuinya, sehingga aku berhasil membalas. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Zhou Cheng dengan pisau, dan kemudian mengambil alih. Saya ingin mengontrol hak untuk berbicara dalam keluarga Zhou. Ding Ran dengan bodohnya menyatakan pikiran batinnya, sementara Li Bingyan dan Liu Gemuk di sebelahnya berkeringat.
Mereka tidak menyangka bahwa Dewi Dingran di benak banyak siswa akan begitu terdistorsi dan gelap di hati mereka. Jika semua yang dia katakan itu benar, maka dia adalah seorang femme fatale dalam arti sebenarnya. Bab 292 Nafas Naga. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Setelah Dingran selesai berbicara, Li Bingyan dan Fatih Liu memandang Dingran dengan mata yang berbeda. Hati wanita ini sungguh buruk. Fang Yu mengangkat teknik menentang jiwa, dan Dingran dengan cepat memulihkan pikirannya. Melihat Fang Yu di depannya, serta mata Li Bingyan dan Fatih Liu, wajahnya pucat. Dia hanya mengutarakan apa yang dia pikirkan tanpa terkendali. Dia tahu tidak ada gunanya berdalih sekarang. Fang Yu. Dingran memandang Fang Yu, masih ingin memohon belas kasihan. Bentak, Fang Yu tidak bergerak, tetapi Dingran menerima pukulan keras di pipinya, menjerit, dan terbang keluar. Dia jatuh ke tanah, menutupi wajahnya, mengeluarkan suara yang menyakitkan. Fang Yu memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, pipi orang biasa pasti menjadi merah dan bengkak ketika dipukul, sama seperti kamu sekarang. Ketika Anda berbohong di masa depan, ingatlah untuk mempertimbangkan situasi Anda sendiri dan jangan membicarakannya. Dingran menutupi wajahnya dan menatap Fang Yu, hanya dengan rasa takut di matanya. Fang Yu, lepaskan aku bisa menjadi sapi dan kuda untukmu, aku bisa, kata Dingran cemas. Bentak, itu tamparan lagi. Dingran menjerit dan jatuh ke lantai di samping tempat tidur. 2 tamparan ini ditujukan untuk Yu Yuiwe. Jika kamu ingin membalas dendam kepadaku, kamu bisa langsung mendatangiku. Melakukan sesuatu dengan orang-orang di sekitarku hanya akan membuatku semakin marah. Fang Yu berkata dengan dingin. Dingran berbaring di tanah, hanya merasakan pipinya sakit. Rencananya gagal total. Di depan Fang Yu, dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Fang Yu, kamu membuatku seperti ini. Aku tidak seperti ini. Mata Dingran memerah dan menatap Fang Yu tidak jauh dari situ. Ketakutan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh kebencian dan kegilaan. Kamu memilih menjadi orang seperti apa kamu, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Fang Yu berkata dengan dingin. Dingran tampak gila dan berdiri perlahan. Jika itu masalahnya, ia akan mati bersama. Dingran mengulurkan tangannya untuk melepaskan jepit rambut emas dari rambutnya, yang merupakan jarum yang sangat panjang. Kemudian, dia mengambil jarum itu dan menusuk jantung Yu Yuiwe dengan keras. Rangkaian tindakannya sangat cepat. Dia akan membunuh Yu Yuiwe sebelum Fang Yu sempat bereaksi. Melihat pemandangan ini, Li Bingyan dan Fatih Liu yang berada di samping mereka mengubah wajah mereka dan berteriak. Ledakan. Saat jarum di tangan Dingran hendak dimasukkan ke dalam jantung Yu Yuiwe, sebuah kekuatan besar menghantam Dingran. Dingran berteriak, dan seluruh orang itu terbang seperti layang-layang yang rusak. Fang Yu tanpa ekspresi, berjalan di depan Zhou Cheng, menangkapnya dan melemparkannya keluar dari lubang, dan juga jatuh ke laut. Ada seruan seru di luar, dan terlihat jelas bahwa seseorang telah memperhatikan situasinya. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, berjalan ke tempat tidur, dan Hui Yuiwe memeluknya, lalu berkata kepada Li Bingyan dan Fat Liu yang tertegun, ayo pergi. Saat meninggalkan lantai atas, Fang Yu menggunakan truki untuk mengeluarkan obat di tubuh Yu Yuiwe. Ketika keempatnya kembali ke geladak, Yu Yuiwe telah pulih sepenuhnya kewarasannya. Saat ini, seluruh kapal pesiar agak kacau. Seseorang menyaksikan Dingran dan Zhou Cheng jatuh ke laut dan segera memberitahu awak kapal pesiar tersebut. Staf segera mengirimkan beberapa perahu penyelamat untuk mencari bagian belakang. Belakangan, seorang anggota staf menemukan bahwa orang yang jatuh ke laut sepertinya adalah Zhou Cheng, tuan muda keluarga Zhou, dan istrinya Dingran. Hal ini menimbulkan keributan. Karena letaknya yang sangat dekat dengan Pulau Kowloon, maka kapal pesiar tidak berhenti, melainkan terlebih dahulu mengantarkan wisatawan ke dermaga Pulau Kowloon. Pada saat yang sama, satu demi satu perahu penyelamat berlayar ke laut di belakang, tampaknya terus mencari Zhou Cheng dan Dingran. Saat ini, Fang Yu dan rombongan sudah turun dari kapal pesiar dan naik taksi ke hotel yang dipesan oleh Li Bingyan. Bos, apakah tidak apa-apa melakukan ini? Identitas pihak lain sepertinya tidak sederhana. Li Bingyan tampaknya masih memiliki ketakutan, mendekati telinga Fang Yu dan berbisik. Yu Yuiwe tidak tahu apa yang terjadi,
dan mereka tidak berencana mengatakannya. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Tidak ada kamera pengintai di kapal pesiar itu, jadi tidak akan ada yang mendapat masalah. Keempatnya datang ke sebuah hotel bintang 5 di pusat Pulau Kowloon. Li Bingyan memesan 2 kamar, kamar double dan kamar twin. Li Bingyan memandang Fang Yu sambil tersenyum, dan berkata, ketika saya memesan kamar kemarin, hotel ini memberitahu saya bahwa 2 kamar ini tersisa. Ayo lakukan ini, Fatih Liu dan saya punya kamar kembar, dan Anda serta Yu Yiwei punya kamar double, apa tidak apa-apa. Yu Yiwei, yang berada di samping, langsung memerah. Fang Yu mengerutkan kening, memandang petugas meja depan, dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada ruangan lain? Iya Pak, semua kamar untuk malam ini sudah dipesan. Jawab pelayan itu. Oh bos, sudah kubilang, tidak mungkin, awalnya aku ingin memesan 4 kamar, kata Li Bingyan. Kalau begitu, kamu dan Fatih Liu pergi ke kamar tidur besar, dan Yu Yiwei dan aku pergi ke kamar kembar, kata Fang Yu. Ini, Liu gemuk sangat gemuk. Beri saja seseorang tempat tidur di lantai. Fang Yu tersenyum. Setelah check-in, Fang Yu dan Yu Yiwei datang ke lantai 36 hotel. Ada jendela besar dari lantai ke langit-langit di dalam kamar, yang menghadap ke pemandangan malam Pulau Kowloon. Fang Yu berjalan ke jendela Prancis dan melihat ke kejauhan. Sepertinya ia pernah ke Pulau Kowloon sebelumnya, namun saat itu belum bernama Pulau Kowloon, melainkan hanya pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Kini Pulau Kowloon telah menjadi kota modern. Pertemuan nafas naga. Fang Yu memandang ke langit yang jauh dan sedikit menyipitkan mata. Setelah memasuki kamar, Yu Yiwei duduk diam di tempat tidurnya sendiri, takut untuk berbicara, takut mengganggu pemikiran Fang Yu. Setelah sekian lama, Fang Yu menoleh dan menemukan bahwa Yu Yiwei sedang menatapnya dengan bingung, dan berkata, Yu Yiwei, apakah kamu tidak mandi dan istirahat? Petik 2. Hah. Oh, Yu Yiwei pulih dan berdiri. Dia hanya berbalik lagi, memandang Fang Yu dan bertanya, Saudara Fang Yu, apa yang terjadi di kapal pesiar tadi? Guru Ding, kemana dia pergi? Sejak meminum segelas jus yang diberikan Ding Ran padanya, Yu Yiwei berada dalam keadaan linglung dan kehilangan ingatan akan periode waktu itu. Belakangan, dia melihat kekacauan dan keributan di kapal pesiar. Dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. Tidak terjadi apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir. Jawab Fang Yu. Bagi Yu Yiwei, keadaan di kapal pesiar itu terlalu gelap, dan tidak perlu mengatakan yang sebenarnya padanya. Ya, melihat keengganan Fang Yu untuk mengatakannya, Yu Yiwei menundukkan kepalanya dan berhenti bertanya. Keesokan paginya, Li Bingyan mengajak Fang Yu dan rombongannya ke restoran untuk sarapan. Usai sarapan pagi, rombongan kembali menaiki mobil dan melaju ke arah utara Pulau Kowloon. Pertemuan nafas naga akan dimulai 1 jam lagi. Kita telah melewatinya sekarang, dan waktunya tepat. Li Bingyan berkata di dalam mobil. Di mana acara itu akan diadakan? Fang Yu bertanya. Di Pulau Keluarga Panjang, kamu akan tahu nanti, pemandangannya pasti sangat megah, kata Li Bingyan. Setelah setengah jam, Fang Yu dan rombongan turun dari mobil. Ada dermaga lain di depannya, dan pulau lain berjarak 300 meter. Itu Pulau Keluarga Long, ayo pergi. Li Bingyan membawa Fang Yu dan rombongannya ke speedboat dan berlari menuju pulau. 5 menit kemudian, rombongan itu menaiki pulau itu. Saat ini, sudah banyak turis di pulau itu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang lihat apakah orang-orang ini semua datang untuk melihat Dragon's Breath Society. Setidaknya ada 1000 orang di sekitar sini, bukan? Seseorang harus membayar 50.000 yuan, dan dia dapat memperoleh setidaknya 50 hingga 60 juta yuan sekaligus. Keluarga Panjang dapat menghasilkan banyak uang hanya dengan mengandalkan pendapatan ini. Li Bingyan menghela nafas. Apakah kamu sudah membayar uangnya? Tanya Liu gendut. Omong kosong, kalau tidak, mengapa orang mengirim kami? Li Bingyan mengangkat alisnya dan berkata, sungguh, menghabiskan begitu banyak uang untuk datang ke tempat ini untuk menonton pertemuan nafas naga, lebih baik pergi makan, minum dan bersenang-senang, gumam Liu gemuk. Lihatlah bakatmu, ini adalah klub nafas naga. Setiap kali begitu banyak orang menontonnya, apakah menurut Anda semua orang bodoh? Itu pasti ada manfaatnya. Saya merasakan sakit di pinggang saya baru-baru ini. Mandi, saya tidak tahu apakah bisa disembuhkan, kata Li Bingyan.
Saat keduanya berbicara, Fang Yu mengamati situasi di pulau kecil ini. Sekelompok besar orang berdiri di depan mereka, dan hampir 200 meter jauhnya di depan kelompok orang ini ada sebuah platform tinggi yang dibangun. Ketika Fang Yu baru saja mendarat di pulau itu, dia menemukan sebuah prasasti batu setinggi 3 hingga 4 meter tidak jauh dari sana. Tablet batu ini jelas bukan sebuah tablet batu biasa, memancarkan sentuhan kekuatan magis. Ini adalah mata lingkaran sihir. Fang Yu mengamati seluruh pulau dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa ada 9 tablet batu yang identik di pulau itu. 9 mata, tentu saja mereka akan mengoperasikan lingkaran sihir besar. Apa yang disebut perkumpulan nafas naga seharusnya terkait dengan lingkaran sihir ini. Fang Yu berkata dalam hatinya. Mereka berempat berjalan maju bersama dan dengan cepat berjalan ke kerumunan di depan mereka. Pada jarak sekitar 200 meter dari platform tinggi di depan, garis kuning digambar di tanah. Ini adalah barisan penjagaan, pengunjung hanya bisa berdiri di belakang garis kuning untuk melihat Dragon Breath Society, bab 293, di mana sumbernya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Lebih dari 1000 turis hadir, dikelilingi oleh mereka. Berdiri di belakang garis kuning, diam-diam menunggu dimulainya pertemuan nafas naga. Sial, apa bagusnya berada jauh? Liu gemuk bergumam, apakah menurutmu nafas naga itu akan terlihat? Aku bilang, itu untuk memandikan nafas naga. Akan menyerap nafas naga, sehingga menguatkan tubuh, kata Li Bingyan. Platform tinggi apa yang ada di depannya? Pertunjukannya, Liu gendut bertanya. Perkumpulan nafas naga pada dasarnya adalah praktik terkonsentrasi dari anggota inti keluarga panjang. Setelah beberapa saat, anggota inti keluarga panjang akan berdiri di platform yang tinggi, dan di sanalah titik konsentrasi di mana nafas naga memercik. Kami hanyalah bunga, 50.000 yuan diikuti dengan seteguk sup, kata Li Bingyan. Maksudmu keluarga panjang menggunakan nafas naga untuk berlatih seni bela diri? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Bos, saya tidak mengetahui hal-hal ini. Anda tahu lebih banyak tentang seni bela diri daripada saya, kata Li Bingyan. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Hei, ayo maju terus. Secara teori, semakin dekat kamu ke platform tinggi itu, semakin baik kamu bisa mandi dengan nafas naga nanti. Li Bingyan berkata, memimpin untuk maju ke depan. Dengan sosok Fatih Liu, Fang Yu dan Yu Yuiwei mengikuti, berjalan dengan lancar. Segera, mereka berempat berdiri di garis depan di belakang garis kuning dan dapat dengan jelas melihat platform tinggi. Posisi ini jauh lebih baik, kata Li Bingyan. Saat ini, sebuah tim datang dari jarak tidak jauh dan berjalan langsung ke garis kuning. Mereka semua mengenakan jubah emas, dengan tulisan, naga, tercetak di dada kanan baju mereka. Keluarga panjang ada di sini, kata Li Bingyan. Fang Yu memandang orang-orang ini, matanya sedikit bergerak. Di antara kelompok orang ini, pria yang berjalan di garis depan memiliki basis budidaya periode akhir periode pembentukan pil, yang disebut sebagai pembangkit tenaga listrik dunia seni bela diri. Dan 8 orang di belakangnya semuanya berada dalam masa yayasan, dan mereka adalah ahli seni bela diri. Sekelompok orang tanpa ekspresi dan perlahan berjalan menuju platform tinggi di depan. Wow, kelompok orang ini sangat kuat. Benar saja, mereka adalah keluarga panjang yang memiliki hubungan dengan naga. Mereka sungguh hebat. Li Bingyan menghela nafas. Ketika jumlah wisatawan secara bertahap meningkat, Li Bingyan dan yang lainnya perlahan-lahan didorong maju. Segera, tim jubah emas lainnya masuk ke garis kuning. Kali ini, yang berjalan di depan adalah seorang wanita. Wanita ini sangat cantik dan memiliki wajah yang lembut, namun ekspresinya dingin dan matanya penuh arogansi. Wow, cantik sekali. Li Bingyan berteriak dengan mata cerah. Liu gemuk menatap wanita ini dengan cermat. Wanita itu sepertinya mendengar suara Li Bingyan, menoleh, menatap Li Bingyan, matanya menjijikkan, dan dia berkata dengan dingin, siapa yang mengizinkanmu berdiri di dalam garis kuning? Mendengar ini, Li Bingyan terkejut dan melihat ke bawah, hanya untuk menyadari bahwa dia dan Fatih Liu berdiri 2 langkah di dalam garis kuning sebelum dia menyadarinya. Maaf, saya diperas oleh orang-orang di belakang. Li Bingyan tersenyum canggung dan mundur. Wanita itu mendengus dingin dan berkata, segera kembali ke garis kuning. Wajah Li Bingyan dan Fatih Liu sedikit berubah,
dan mereka bergegas kembali. Namun, kerumunan di belakang mereka membuatnya sangat sulit untuk mundur. Wanita itu tampak acuh tak acuh dan berkata, "Kamu bisa berguling sekarang." Ekspresi Li Bingyan berubah, dan berkata, "Kita akan segera mundur, ayo." Li Bingyan dan Fatih Liu berjuang untuk mundur dan akhirnya berdiri kembali di dalam garis kuning. "Aku akan membiarkanmu." Wanita itu ingin mengulangi kalimat itu dengan tidak sabar. Saat ini, orang di sebelahnya menghentikannya. "Qian, lupakan saja, kenapa repot-repot dengan mereka?" Long Qian harus menyerah, menoleh, dan berkata dengan nada menjijikkan, "Bisakah orang-orang biasa ini datang ke pulau keluarga panjang kita lagi lain kali? Saya merasa mual ketika melihat mereka. Mengapa berbagi sumber daya keluarga panjang kita dengan orang-orang ini? Kamu harus memberitahu ayahmu tentang hal ini. Kami tidak punya hak untuk membicarakannya. Lagi pula, jika kamu melakukan ini setiap 3 bulan, kamu bisa mendapat penghasilan puluhan juta dolar. Kenapa tidak dilakukan? Pokoknya, nafas naga kebanyakan dari mereka telah diserap oleh kita, dan berdampak sangat kecil pada kelompok manusia ini." Kata orang di sebelahnya, "Keluarga panjang kita tidak kekurangan uang, aku hanya tidak ingin membaginya dengan manusia rendahan ini. Aku akan berbicara dengan ayahku," kata Long Qian. Wanita itu terlalu sombong, kan? Fatih Liu berkata dengan kesal setelah Long Qian dan rombongannya pergi. "Oh, tidak mungkin, seluruh pulau itu milik keluarga naga, dan wajar jika orang lain bersikap sombong. Tahukah kamu, keluarga naga mengaku sebagai keturunan naga, keluarga seni bela diri pertama di Pulau Kowloon, dan status di pulau itu sebanding dengan Kaisar Bumi." Pejabat itu tidak berani memprovokasi mereka. Li Bingyan menghela nafas dan berkata, kedua tim keluarga panjang melangkah ke platform tinggi di depan. Mereka dibagi menjadi 4 baris, berdiri di 4 posisi. Dan posisi tengah ditempati oleh pria di bidang pencaksilat. "Apakah kamu akan memulai?" Kerumunan turis memandang dengan gugup ke platform tinggi di depan. Ada yang sudah pernah ke sini sebelumnya, dan ada pula yang baru pertama kali ke sini. "Ini jam 11 dalam 1 menit. Li Bingyan melihat arlojinya dan berkata, "Waktu berlalu dengan lambat." Tepat pukul 11, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar di langit. Pertemuan nafas naga secara resmi dimulai. Begitu suara itu turun, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari 9 penjuru pulau, menyatu di langit di atas platform tinggi. Kemudian, pusaran emas terbentuk di langit, yang berputar perlahan. Di antara para turis, mereka berseru berulang kali. Tapi Fang Yu tahu betul bahwa 9 berkas cahaya ini berasal dari 9 loh batu itu. Kemunculan penglihatan ini hanyalah lingkaran sihir yang baru saja terbuka. Dari sudut pandang saat ini, saya hanya bisa merasakan kekuatan lingkaran sihir, tidak ada yang istimewa. Pusaran emas di langit perlahan berputar, dan pada titik waktu tertentu, tiba-tiba berakselerasi. Wow, di langit, suara yang panjang dan menghangatkan hati tiba-tiba terdengar. Dengan datangnya kekuatan suci yang penuh keagungan, wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia menatap pusaran emas di langit di depan. Dia belum pernah melihat naga sungguhan, dan dia tidak tahu jenis nafas apa yang akan dikeluarkan naga itu. Tapi suara nyanyian naga barusan berbeda dengan suara nyanyian naga yang disimulasikan oleh berbagai sekte naga. Lebih penting lagi, kekuatan suci itu adalah aura yang belum pernah dirasakan Fang Yu sebelumnya. Nafas jenis ini agak mirip dengan kekuatan surga yang dikuasainya, tetapi berbeda. Hal yang sama juga dapat memberikan kejutan yang tak tertahankan pada jiwa manusia, dan membuat orang tanpa sadar merasa menyerah. Selain itu, semuanya berbeda. Mungkinkah ini nafas naga yang sebenarnya? Keluarga naga ini benar-benar mengendalikan naga. Mata Fang Yu sedikit terkejut. Namun segera dia menyadari bahwa ini tidak mungkin. Biarpun naga benar-benar ada di dunia, mereka tidak akan dikendalikan oleh satu keluarga naga pun. Naga adalah binatang dewa. Menurut legenda, pada zaman dahulu, naga membantai makhluk abadi. Jika naga masih ada di dunia, mereka akan punah pada level yang disebut seniman bela diri ini. Setelah auman naga muncul, pusaran cahaya keemasan di langit mulai turun sedikit demi sedikit cahaya keemasan, seperti tetesan hujan emas. Cahaya keemasan ini jatuh terkonsentrasi pada platform tinggi, dan menimpa anggota keluarga naga. Saat ini, anggota keluarga naga menutup mata mereka, dan pria yang berdiri di tengah-tengah mereka masih ditutupi topeng tipis. Melihat mereka, kenapa aku merasa ingin berlutut?
Ya, aku juga punya perasaan ini, aku merasa keluarga naga itu seperti dewa, tidak berada di dunia yang sama dengan kita. Petik 2. Apakah kamu tiba-tiba merasa energi? Para turis terus berseru, mata mereka kaget. Pada saat ini, Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat pusaran emas di langit, dan berpikir. Lingkaran sihir itu sendiri tidak mungkin menghasilkan nafas naga. Jelas sekali, fungsi lingkaran sihir ini adalah untuk memanggil nafas naga dari suatu tempat tertentu, dan kemudian jatuh ke platform tinggi dalam bentuk ini gelombang www.novelringan.com gelombang untuk diserap oleh kelompok prajurit. Jadi, di mana sumbernya? Fang Yu memandang ke langit, lalu melihat sekeliling. Tidak mungkin ada di langit. Kemudian, hanya di bawah kakimu. Fang Yu menyebarkan kesadaran ilahinya lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Dalam hal ini, mata itu harus digunakan. Fang Yu memejamkan mata dan meletakkan jari di dahinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan di antara pupil merahnya, beberapa tanda putih muncul. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya sedang menatap pusaran emas di kejauhan, dan tidak ada yang memperhatikan perubahan Fang Yu. Dan Fang Yu menoleh dan melihat ke monumen batu di kejauhan. Di bidang penglihatannya, dia melihat untaian nafas naga emas, naik dari bawah prasasti, ke dalam prasasti, dan kemudian keluar dari prasasti. Sumber nafas naga ada tepat di bawah pulau ini. Jauh di dalam laut, Fang Yu berpikir sejenak, diam-diam memadati kerumunan, berjalan ke tepi pulau, dan melompat ke laut. Dia akan menemukan sumber nafas naga. Tidak lama setelah Fang Yu melompat ke laut, di antara kerumunan di seberang, seorang pria dengan wajah biasa, dengan senyum nakal di wajahnya, berjalan langsung ke garis kuning dan berjalan menuju platform tinggi. Nafas naga, hal semacam ini seharusnya aku nikmati sendiri. Akan lebih baik lagi jika aku bisa memanfaatkan situasi ini untuk menerobos ke tahap Yuan Ying. Pria itu berjalan ke posisi sekitar 100 meter dari platform tinggi, berhenti, auranya berangsur-angsur naik. Wow, setelah beberapa saat, gumpalan api ungu tiba-tiba menyala di sekujur tubuhnya. Api ungu, melilit tubuhnya, berenang perlahan. Pria itu mengangkat telapak tangan kanannya, menghadap platform tinggi di depan, nyengir terbuka, menunjukkan senyuman kejam. Bab 294, Bunuh Seketika. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur. Ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Di platform tinggi, semua orang di keluarga panjang yang mandi di nafas naga tidak menanggapi. Mereka masih memejamkan mata, menjalankan pikiran, menyerap nafas sang naga. Hanya pria yang berdiri di tengah-tengah mereka yang membuka matanya, menoleh, dan memandang pria yang berdiri 100 meter jauhnya, dikelilingi oleh api ungu. Saat dia melihat orang ini, dia tahu bahwa orang yang datang itu tidak baik. Peringatan, pria itu berkata dengan suara yang dalam. Wajah para prajurit keluarga panjang di sekitarnya berubah dan membuka mata mereka. Saudara Xiu, ada apa? Long Qianqian bertanya dengan curiga. Long Xiu tidak berbicara, tapi menatap pria itu dengan serius. Para prajurit keluarga panjang mengikuti pandangannya dan ekspresi mereka berubah. Seseorang ingin melakukan sesuatu pada mereka. Ini adalah Pulau Kowloon. Kamu adalah. Seorang Grandmaster memandang pria itu dan hendak bertanya. Ledakan. Pada saat ini, pria itu mengangkat telapak tangan kanannya, melontarkan gelombang kemarahan yang sebenarnya. Menyebar, Long Xiu menjerit dingin, menendang kakinya, dan terbang ke langit. Prajurit lain di platform tinggi juga berpencar. Mereka yang bisa mandi di nafas naga semuanya adalah anggota luar biasa dari generasi keluarga naga, dengan basis budidaya terendah dan ranah master setengah langkah. Menghadapi telapak tangan ini, mereka bereaksi sangat cepat, dan mereka semua bubar dalam 2 detik. Ledakan, platform tinggi yang dibangun dibombardir dengan energi yang menyebalkan. Lebih dari 1000 turis dari jarak 200 meter berseru, dan tidak jelas apa yang terjadi. Berani, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Seorang Grandmaster keluarga panjang menatap pria yang dikelilingi api ungu, berteriak dengan wajah jelek. Pria itu berdiri di tempatnya, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, saya di sini untuk mengambil alih nafas naga. Nafas naga, mendengar kata-kata pria ini, wajah para prajurit keluarga panjang yang hadir berubah. Di siang hari bolong, seseorang berani mengingini nafas naga dari keluarga naganya. Ini adalah dasar dari keluarga panjang mereka.
Alasan mengapa keluarga panjang memiliki status saat ini bergantung pada nafas naga yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Siapapun yang ingin menggerakkan nafas naga harus menggoyahkan akar keluarga naga. Bunuh tanpa ampun. Wajah Long Xiu muram, dia melirik ke arah Grandmaster keluarga panjang di dekatnya, dan berkata, segera ambil tindakan, taklukkan orang ini, dan membawanya kembali ke keluarga untuk perawatan lebih lanjut. Ya, sebanyak 8 atau 7 master hadir, dan mereka semua merespons. Kemudian, ketujuh tuan itu bergegas menuju pria itu. Perhatikan ukurannya, usahakan jangan sampai melukai manusia di sekitarmu. Long Xiu menggunakan energi aslinya untuk menyebarkan suara itu. Memahami, 7 tuan itu meledak dan bergegas menuju pria itu. Senyuman di wajah pria itu tidak berkurang sedikit pun. Ya, ayolah, mari kita dapatkan lebih banyak orang. Mata pria itu terbuka lebar, hanya matanya yang haus darah dan galak. Sangat fanatik, mati. 7 tuan menyerang pria itu dengan semangat dari 8 arah berbeda. Pria itu berdiri diam dan tidak bergerak. Ledakan, 7 ki asli meledak di tempat pria itu berada, dan untuk beberapa saat, ada sedikit getaran di tanah, dan asap ada di mana-mana. Lebih dari 1000 turis berseru berulang kali, dan pada saat yang sama kegembiraan muncul di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang pertama yang melihat pertarungan antar pejuang tingkat tinggi. Ada apa? Kenapa pertarungan tiba-tiba dimulai? Kali ini klub nafas naga masih mempersiapkan pertunjukan. Li Bingyan berkata, dengan kaget, pertunjukan ini terlalu hardcore, kan? Ini benar-benar hebat. Platform tinggi itu diledakkan, kata Fatih Liu di samping. Yu Yuiwe sedikit takut, dia mundur, melihat ke samping, dan ingin menemukan Fang Yu. Tapi ketika dia menoleh, dia tidak melihat Fang Yu. Oke, Yu Yuiwe terkejut, lalu melihat sekeliling, tapi tetap tidak melihat suara Fang Yu. Kemana perginya saudara Fang Yu? Yu Yuiwe bertanya dengan bingung. Tidakkah kamu hanya berdiri di belakang? Li Bingyan berkata sambil menoleh, tetapi tidak melihat Fang Yu. Dia mengikuti dan mengamati sekeliling, tetapi Fang Yu tidak menemukan Fang Yu. Iya, bosnya pergi kemana? Kenapa hilang? Li Bingyan menggaruk kepalanya dan berkata, benar-benar ada orang bodoh di dunia ini, yang berani melakukan sesuatu pada banyak dari kita. Bukankah ini mencari kematian? Long Qianqian melihat ke lokasi yang dipenuhi asap di kejauhan, melipat tangan di dada, dan tertawa main-main. Menurutnya, orang itu sudah meninggal. Di hadapan begitu banyak anggota inti keluarga panjang, mengatakan bahwa mereka akan mengambil alih nafas naga adalah kejahatan besar bagi keluarga panjang. Ketujuh master semuanya menembak bersama, dan lawan tidak punya jalan keluar. Selalu ada orang yang punya kepentingan. Keluarga panjang kita sudah berdiri di puncak Pulau Kowloon selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Mungkin karena sudah lama tidak mengambil tindakan maka mereka diremehkan, kan? Saya mengambil kesempatan ini untuk memberikannya kepada penonton hari ini. Begitu banyak orang yang melihat seberapa kuat keluarga panjang kita. Kata orang di sebelahnya, apakah manusia fana ini mengerti? Kami ingin menunjukkan cerita di dalamnya, bukan untuk menunjukkannya kepada orang-orang ini. Long Qianqian berkata dengan nada menghina. Selama percakapan keduanya, asap dan debu di lokasi itu berangsur-angsur menghilang. Saat ini, tanah di lokasi tersebut telah diledakkan keluar dari lubang kecil. Namun, sosok pria itu masih berdiri di tempatnya. Melihat pemandangan ini, wajah 7 Grandmaster keluarga panjang semuanya berubah. Mereka saling melirik, mata mereka tajam, dan mereka mencapai konsensus. Perlu melangkah. Setelah memikirkannya, aura ketujuh tuan itu pecah sepenuhnya. Namun saat ini, pria yang berdiri diam menggelengkan kepalanya. Setelah diserang oleh 7 tuan, dia bahkan tidak memiliki luka di tubuhnya. Terlalu lemah, sangat membosankan. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, dia menjulurkan tangannya. Wow, api ungu yang melilit tubuhnya langsung menyebar. Itu terlalu cepat. 7 Grandmaster keluarga panjang di sekitar tidak bereaksi sama sekali, mereka ditelan oleh api ungu. Apa? Jeritan mengerikan keluar dari mulut setiap master. Dan jeritan ini, yang hanya berlangsung 1 atau 2 detik, berhenti tiba-tiba. Kurang dari 2 detik setelah ditelan api ungu, ketujuh ahli bela diri yang masih hidup ini berubah menjadi bongkahan batu bara hitam dan jatuh dari udara. Banyak puing arang hitam beterbangan di udara. Ada keheningan di sekitar.
Semua ini terjadi begitu cepat, belum lagi lebih dari 1.000 turis di kejauhan, bahkan pejuang keluarga panjang pun tidak bereaksi. Long Xiu adalah yang tercepat untuk pulih. Melihat ketujuh tuan yang berubah menjadi arang hitam, wajahnya membiru, dan matanya berlumuran darah. Di antara ketujuh tuan ini, ada saudara satu klan dan bawahannya. Namun hanya dalam beberapa detik, ketujuh orang ini berubah menjadi abu. Long Xiu menoleh dan berteriak pada seniman bela diri keluarga panjang yang masih terpana, segera kembali dan minta bantuan dari patriark dan para tetua. Biarkan mereka datang. Selain itu, semua yang berada di bawah alam Grandmaster harus meninggalkan tempat ini. Jangan mendekat. Para prajurit keluarga panjang terkejut dengan teriakan tiba-tiba Long Xiu, Wukansu.com tetapi segera menjadi sadar. Mereka juga menyadari bahwa pria di depan itu jauh di luar imajinasi mereka. Long Qianqian, yang masih mencemooh sekarang, sudah tidak berdarah saat ini. Hanya beberapa detik. Dalam beberapa detik, 7 master seni bela diri dari keluarga panjang mereka musnah. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Lebih dari 1.000 turis di kejauhan juga menyadari ada yang tidak beres saat ini. Di mana pertunjukan ini? Apakah pertunjukan tersebut benar-benar membuat obor membakar orang hingga mati? Sepertinya ada kecelakaan, kata Fatiliu dengan wajah pucat. Ini, apa yang terjadi? Kenapa kamu bertengkar tanpa bisa dijelaskan, seolah-olah kamu masih mati? Li Bingyan berkata dengan tatapan bingung. Lebih dari sekedar orang mati. Apa kau tidak melihatnya? Ketujuh orang itu terbakar menjadi abu. Fatiliu menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Setelah menyadari ada yang tidak beres, para turis sedikit panik. Banyak orang berjalan ke dermaga ketika mereka datang dan pergi, ingin pergi dari sini. Ayo, pergi sekarang. Orang-orang ini benar-benar berkelahi, dan kita pasti terkena dampaknya. Kata Liu gemuk. Petik 2 titik. Tapi orang tua itu sudah pergi. Kata Li Bingyan. Biarkan dia sendiri, dia akan baik-baik saja, ayo pergi dulu. Kata Liu gendut. Li Bingyan berpikir sejenak dan merasa bahwa Fatiliu benar. Dengan kekuatan Fang Yu, jelas tidak akan banyak masalah. Jadi dia membawa Yu Yuiwei dan Fatiliu ke dermaga. Tapi begitu dia masuk, dia tercengang. Hanya ada satu speedboat di depan dermaga, dan speedboat tersebut berkapasitas maksimal 20 orang. Lebih dari 1.000 turis di pulau itu berangkat secara berkelompok, setidaknya 50 atau 60 perjalanan, bab 295 asal-usul naga. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu tidak tahu tentang situasi di pulau itu. Saat ini, jaraknya sudah hampir 1.000 meter dari dasar laut, dan perhatiannya terfokus pada sumber nafas naga yang mungkin ada jauh di dasar laut. 1.000 meter dari dasar laut, sekelilingnya gelap dan tidak ada cahaya yang terlihat. Tekanan air di sini sangat kuat, belum lagi manusia, bahkan jika yang disebut Grandmaster atau Wu Zun muncul dalam posisi ini, mereka akan langsung tertimpa air, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tapi Fang Yu tidak merasa tidak nyaman, dan terus menyelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tahu bahwa sumber nafas naga itu masih ada di bawah, mungkin di dasar laut yang paling dalam. Karena tidak ada cahaya di sekitarnya, Fang Yu hanya bisa mengandalkan indera spiritual dan kemampuan inderanya untuk mencari arah dan masuk lebih dalam. 1.000 meter, 1.500 meter, 2 kilometer. Menyelam hingga posisi sekitar 2 kilometer, nafas sang naga masih mengarah ke bawah. Benarkah di bawah? Lebih baik langsung ke tempat terdalam. Kalau tidak, lihat ke atas lagi, pikir Fang Yu. Setelah berpikir, Fang Yu membuat keputusan. Dia berhenti dan menyelam, membalikkan tubuhnya, menghadap ke atas. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menghadap langsung ke atas, mengumpulkan energi aslinya. Gelombang kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Fang Yu. Ledakan. Detik berikutnya, kedua telapak tangan meledak. Karena kekuatan reaksi, tubuh Fang Yu dengan cepat jatuh. Di pulau itu, lebih dari 1.000 turis berkerumun di dermaga, menunggu untuk menaiki speedboat. Bang, 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 di belakang, Long Xian bertarung melawan pria yang diselimuti api ungu. Setiap putaran pasti ada suara yang keras. Hal ini membuat para wisatawan semakin ketakutan. Banyak orang tampak pucat dan berteriak minta tolong. Kali ini, speedboat putaran pertama akhirnya kembali. Para turis bergegas maju, semua ingin naik speedboat. Tapi saat ini, ledakan.
Permukaan laut yang semula tenang tiba-tiba meledakkan beberapa kolom air besar. Ketinggian kolom air setidaknya ratusan meter. Speedboat itu kebetulan melewati wilayah laut ini dan langsung terbalik. Para turis terdiam beberapa saat, dan kemudian terdengar seruan dan jeritan yang lebih keras lagi. Itu dia, satu-satunya speedboat terbalik. Panggil polisi, biarkan mereka mengirim perahu penyelamat untuk menjemput kita. Teriak seorang turis. Setelah beberapa putaran tabrakan, wajah Long Xiu menjadi pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat ini, banyak bagian tubuhnya yang sakit. Dia menatap pria di depannya yang dikelilingi api ungu, matanya penuh keterkejutan. Pria ini jelas seperti dia, hanya basis budidaya alam Wuzun. Namun setelah beberapa pertarungan, dia menemukan bahwa kekuatan lawannya tidak setingkat dengannya. Setiap kali Long Xiu menembak, dia mengenai bagian vital pria itu. Reaksi pria itu cepat, dan setiap pukulan berhasil diblok. Sebaliknya, Long Xiu, yang mengambil inisiatif menyerang, merasakan tinjunya sakit. Sederhananya, lawan belum menyerang, tapi hanya bertahan, yang membuat Long Xiu sedikit kewalahan. Long Xiu saat ini bukanlah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di keluarga Panjang, tapi dia adalah inti dari generasi muda ini. Semua sumber daya keluarga Panjang condong padanya, dan tujuannya adalah untuk melatihnya menjadi patriark keluarga Panjang berikutnya. Latihan yang dia kembangkan, serta bahan obat yang digunakan untuk latihan tubuh, semuanya adalah yang terbaik. Tapi sekarang, menghadapi pria di depannya, dia benar-benar tertekan. Apa identitas orang ini? Siapa namamu? Long Xiu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan bertanya dengan suara yang dalam. Namaku, tubuh aslinya seharusnya bernama Hudong. Namun, ini saatnya mengganti namaku. Namaku Yuntian. Pria itu menyeringai. Yuntian, namanya sangat asing, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Long Xiu melihat pusaran cahaya keemasan yang masih berputar di langit, dan jejak ketegasan muncul di matanya. Bagaimanapun, dia harus mendukungnya sampai patriark dan para tetua datang. Nafas naga tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Long Xiu berteriak dengan marah, dan auranya pecah sepenuhnya. Tinju Ba Panjang. Tinju kanan Long Xiu bersinar dengan cahaya keemasan, dan meledak ke arah langit. Semua prajurit keluarga Panjang yang berada jauh dari pusat medan perang pucat dan memandang Long Xiu dengan gugup. Long Xiu adalah yang terkuat di antara mereka. Jika Long Xiu bukan lawan Yuntian, maka semuanya sudah berakhir. Long Qianqian menggigit bibirnya, tidak dapat berbicara. Sosok Long Xiu berubah menjadi seekor naga di udara. Dengan tangan kanannya terkepal, dia segera mendatangi wajah Yuntian dan melayangkan pukulan ke arah wajah Yuntian. Yuntian mengangkat kepalanya, senyuman di wajahnya tidak berkurang. Di saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya. Ledakan, suara keras, bisakah kamu menjatuhkannya? Para prajurit keluarga Panjang memandang dengan gugup ke medan perang. Setelah beberapa detik, ekspresi mereka membeku. Di tengah medan perang, tinju Long Xiu dipegang oleh Yuntian dengan satu tangan. Long Xiu mengertakkan gigi dan sepertinya ingin menarik kembali tinjunya. Namun yang jelas, kekuatannya tidak sebaik Yuntian. Periode pembentukan pil hari ini benar-benar terlalu lemah, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan waktu saya. Dengan kekuatan ini, tidak sebaik periode pemurnian Qi 3000 tahun yang lalu. Yuntian tersenyum sinis. Wajah Long Xiu pucat, tangan kirinya menyentuh pinggangnya, dia mengeluarkan pedang panjang darinya, dan menusuk dada Yuntian dengan seluruh kekuatannya. Retakan, Yuntian memotong telapak tangan kirinya, dan langsung memotong lengan kiri Long Xiu. Di saat yang sama, pedang panjang itu jatuh ke tangan Yuntian. Apa? Tulang tangan kirinya putus, menyebabkan Long Xiu menjerit. Senyuman di wajah Yuntian menjadi lebih cerah, memegang pedang panjang, dan menusuk perut Long Xiu. Pedang panjang itu langsung menembus perut Long Xiu. Mata Long Xiu melebar, menatap Yuntian di depannya, tidak ada yang lain selain keputusasaan dan ketakutan di matanya. Keluar dari sini, karena kekuatan ini, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Yuntian meraih kepala Long Xiu dan melemparkannya ke samping. Ledakan, Long Xiu jatuh ke tanah dengan pedang panjang tertancap di perutnya, tidak mampu berdiri lagi. Saudara Xiu, Tuan Xiu, prajurit keluarga naga di kejauhan melihat pemandangan ini, dan dia putus asa. Mata Long Qianqian memerah, air mata mengalir. Saat ini,
Yuntian sepertinya tertarik dengan teriakan mereka dan menoleh ke arah mereka. Mari kita musnahkan keluarga kita hari ini. Yuntian menjilat bibirnya, matanya penuh haus darah. Wajah para prajurit keluarga panjang berubah drastis. Mereka melihat 7 tuan terbakar menjadi abu, dan Long Xiu terluka parah. Jika Yuntian melakukan sesuatu pada mereka, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Tepat ketika para prajurit keluarga naga ini gemetar ketakutan, beberapa cahaya emas tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Orang-orang fanatik yang beraninya kamu menjadi liar di wilayah keluarga panjang kami. Sebuah suara penuh keagungan datang dari langit. Jin Mang semakin besar, dan tak lama kemudian, 5 sosok muncul di langit. Ayah! Long Qianqian berteriak kegirangan, melihat sosok di langit. Kelima sosok itu adalah 5 anggota terkuat dari keluarga panjang. Pemimpinnya adalah kepala keluarga panjang, Long Ouzi. 4 orang yang berdiri di sampingnya adalah 4 tetua keluarga panjang, dan budidaya mereka berada di ranah Huzun. Kelima orang itu berdiri di udara, memandang rendah ke langit di bawah, dengan ekspresi dingin. Long Ouzi meliriknya dan jatuh ke samping. Long Xiu terluka parah yang tidak sadarkan diri, matanya penuh amarah. Hari ini, aku tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau ini. Mata Long Ouzi memerah, menatap Yuntian, dan berkata, bagus, aku baru saja mengatakan bahwa kita semua akan dimusnahkan, tetapi mereka berinisiatif mengirim mereka ke pintu, dan aku menyelamatkanku untuk menemukan mereka. Yuntian menatap Long Ouzi dan yang lainnya, tanpa sedikit pun rasa panik di wajahnya, melainkan menyeringai. Menggunakan truki, Fang Yu tenggelam ke posisi hampir 4 km hanya dalam 5 menit. Beberapa ratus meter lebih jauh ke bawah akan mencapai titik terendah. Fang Yu membuka matanya, karakter putih bersinar di pupilnya, berputar dengan cepat. Di sekelilingnya masih gelap, namun dalam penglihatan Fang Yu, dia bisa melihat banyak hal. Dia bisa dengan jelas melihat makhluk laut dalam, mikroba, dan bahkan partikel di air laut berenang di sekitar gelombang www.novelhal.com gelombang, tapi dia hanya peduli pada cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini tidak jauh di depannya, dan arah tembakan cahaya keemasan itu persis ke pulau di permukaan laut. Itulah sumber nafas naga. Fang Yu segera bergegas maju. Setelah beberapa saat, dia sampai di sumber cahaya keemasan. Ini memang dasar wilayah laut ini, dan tanahnya berada di bawah kaki Anda. Di depan Fang Yu, ada benda bulat seukuran kepala yang dikunci oleh rantai akar pohon. Bagian luarnya transparan, sedangkan bagian dalamnya berwarna keemasan. Sebelum mendekat, Fang Yu bisa merasakan nafas suci yang membuat jiwanya bergetar. Ini adalah mata Fang Yu terkejut, bab 296, haus darah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat. Novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu belum pernah melihat naga, tetapi dia menatap cahaya keemasan di dalam benda bundar itu, tetapi dia bisa melihat garis yang samar-samar. Tubuhnya besar dan sangat panjang, dengan mata emas dan 2 tanduk di atas kepalanya. Itu hanya berdiri di atas sumber cahaya. Kemudian, sepertinya dia menyadari bahwa Fang Yu sedang menatapnya, membuka mulutnya, dan mengeluarkan nyanyian naga. Wow, sosok ini langsung mengenai jantungnya, menyebabkan Fang Yu yang mendekat ke depan berhenti di tempatnya. Aku mengandalkan, itu benar-benar naga. Wajah Fang Yu terkejut, dan dia terus berenang ke depan, dan segera sampai di depan benda bundar itu. Bentuk bulat ini terlihat seperti bola kaca, dan apa yang terkandung di dalamnya kemungkinan besar adalah kekuatan asli naga. Kekuatan asal-usul naga, kenapa muncul di tempat ini dan masih terkunci oleh begitu banyak rantai? Fang Yu bingung. Setelah mengamati beberapa saat, dia mengetahui bahwa rantai ini terkait dengan 9 loh batu di atas, dan semuanya adalah bagian dari lingkaran sihir. Yang disebut nafas naga adalah menggunakan rantai ini untuk menyerap asal-usul naga, dan setelah prasasti batu dimurnikan, itu diubah menjadi sedikit kekuatan asal untuk diserap oleh prajurit. Ketika Fang Yu melangkah ke pulau itu, dia tidak merasakan nafas asal-usul ini. Alasannya sederhana, karena asal-muasal naga ini memang terkubur terlalu dalam. Lebih dari 4.000 meter di bawah laut. Posisi ini saja sudah merupakan posisi yang tidak dapat dijangkau oleh 99% prajurit. Apalagi meski bisa mencapai 4 km di bawah laut, sulit menemukan lokasi spesifik asal-usul naga tersebut dalam keadaan gelap.
Tanpa mata yang diberikan lelaki tua itu, Fang Yu tidak dapat menemukannya. Siapa yang mengunci asal-usul naga di posisi ini dan membuat lingkaran sihir? Fang Yu sedikit mengernyit, dan bertanya dalam hatinya. Namun, dia tidak berpikir mendalam. Asal-usul naga sebesar itu ada di depannya, dan dia tidak bisa membenarkannya jika dia tidak mengambilnya. Jika aku menyerap sumber ini, apakah aku akan langsung menerobos ke lantai 10.000? Atau kekuatan naga apa? Mata Fang Yu berbinar. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih sumber ini. Tapi saat tangannya menyentuh sumbernya, tiba-tiba ada gerakan di sekelilingnya. Di sekelilingnya gelap, tapi di bidang penglihatan Fang Yu, garis besar bisa dilihat. Makhluk macam apa ini? Fang Yu sedikit terkejut, melihat monster besar di atas kepalanya. Seberapa besarnya? Dari garis luarnya terlihat seperti gunung setinggi 100 meter. Benar saja, masih ada roh penjaga yang tersisa. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan bergegas. Meski tidak mungkin untuk melihat dengan jelas penampakan makhluk ini, namun garis besar bidang penglihatannya dapat memudahkannya dalam menghadapi monster tersebut. Fang Yu bergegas ke atas dan meledakkan monster itu dengan pukulan. Di bawah tekanan air lebih dari 4.000 meter, tinju Fang Yu masih sangat cepat dan ganas, dan kekuatannya tidak melemah sama sekali. Ledakan, Fang Yu merasakan tinjunya membentur pelat baja. Namun meski begitu, pelat baja ini masih penyok akibat pukulan Fang Yu. Makhluk itu membuka mulutnya, tampak sangat marah, dan membanting tubuhnya ke arah Fang Yu. Fang Yu terpukul keras olehnya dan menghantam dasar laut. Di pulau itu, para turis yang terhalang di depan dermaga tidak bisa lagi bersuara. Baru saja, mereka menyaksikan pembantaian. Pria yang terjerat api ungu membunuh 2 dari 5 orang yang terbang di belakang. Potong tubuh satu persatu, injak wajah satu demi satu. Kedua tetua naga di alam seni bela diri dipotong-potong hidup-hidup, dan bahkan kepala mereka diinjak-injak. Adegan brutal seperti itu hanyalah sebuah film horor realistis untuk manusia yang belum pernah berlatih seni bela diri. Wajah para turis itu pucat dan kaki mereka lemah. Ini terlalu berdarah. Suara Li Bingyan sedikit bergetar, menoleh ke samping, tidak berani melihat lagi. Fatih Liu melirik ke arah Yu Yuiwei yang berada di samping, hanya untuk melihat wajahnya pucat dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Kalau takut, jangan dilihat, sejauh kelihatannya, target orang itu bukanlah kita, jangan terlalu panik, Fatih Liu menghibur. Sebagai seorang siswa sekolah menengah, di mana Yu Yuiwei pernah melihat pemandangan tragis seperti itu. Ketakutan memenuhi tubuhnya. Saat ini, dia hanya ingin menemukan Fang Yu. Saudara Fang Yu. Dari mana saja kamu? Long Aozi mencengkeram perutnya dan menatap Yuntian di depannya, dengan hanya ketakutan dan ketakutan di matanya. Kekuatan pria ini jauh melampaui imajinasinya. Dia dan keempat tetua seni bela diri menembak bersama, mengenai tubuh Yuntian berkali-kali, tetapi Yuntian tidak jatuh, malah pertarungan menjadi semakin sengit. Setiap kali Yuntian mengalami kerusakan, kekuatan dan kecepatan tembakan berikutnya akan meningkat. Saat ini Yuntian memiliki banyak luka dan noda darah di sekujur tubuhnya. Namun momentum di tubuhnya telah mencapai puncaknya. Sebaliknya, pihak Long Aozi benar-benar dirugikan. Kedua tetua telah dibunuh oleh Yuntian, dan 2 lainnya juga terluka parah dan kehilangan sebagian besar kemampuan bertarung mereka. Dan Long Aozi sendiri juga dipenuhi luka saat ini, hampir tidak mampu menahannya. Mungkinkah, hari ini adalah hari di mana keluarga panjang kita runtuh? Long Aozi berpikir dengan putus asa. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia akan menghadapi musuh yang tidak dikenal hari ini, dan dia tidak dapat memenangkannya dengan seluruh kekuatannya. Selain dia, 5 pembangkit tenaga listrik dunia seni bela diri bergabung, dan mereka sama sekali bukan lawan Yuntian. Saat Long Ao memikirkannya, sosok Yuntian di kejauhan bergerak. Detik berikutnya, dia mendatangi tubuh Long Aozi dan mengambil telapak tangan. Engah! Long Aozi memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Ayah! Long Qianqian menangis di kejauhan. Apakah ada begitu banyak orang? Yuntian menjilat darah di sudut mulutnya, matanya bersinar dengan cahaya haus darah. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin bersemangat. Saat ini, rasa haus darah di hatinya telah terangsang sepenuhnya. Dia melihat sekeliling dan melihat para pejuang keluarga panjang di kejauhan dan lebih dari 1000 turis di depan dermaga. Hahaha, hari ini adalah waktu yang tepat untuk membunuh banyak orang.
Yuntian tertawa. Setelah tertawa, dia mengangkat kepalanya dan melihat pusaran emas di langit, matanya sedikit mengembun. Alasan mengapa dia datang ke sini hari ini adalah untuk nafas naga. Dia perlahan berjalan di bawah pusaran emas. Setetes demi setetes nafas naga menimpa dirinya. Ia segera merasakan nafas yang kuat, mengalir ke tubuhnya, memperbaiki luka di tubuhnya. Tentu saja, senyuman di wajah Yuntian semakin cerah. Keluarga panjang dihancurkan hari ini, dan di masa depan, nafas naga hanya akan menjadi miliknya. Dengan bantuan nafas naga, dia dapat dengan cepat menerobos ke tahap jiwa baru lahir, sehingga menyelesaikan rencana besar untuk menghidupkan kembali Istana Api Ungu. Hahaha, Yuntian membuka tangannya, mengangkat kepalanya, dan tertawa nakal. Pada saat ini, prajurit keluarga panjang di kejauhan ingin melarikan diri secara diam-diam. Long Qianqian melihat ke kejauhan, Long Aozi dan Long Xiu yang jatuh ke tanah, berlinang air mata. Itu ayah dan saudara laki-lakinya. Tapi dia ingin bertahan. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang sekarang dia hanya bisa melarikan diri. Kedua master setengah langkah itu meraih tangan Long Qianqian dan berlari keluar dengan cepat. Saat ini, Yuntian tiba-tiba menoleh dan menatap mereka. Ingin melarikan diri, jangan melakukan perjuangan yang tidak masuk akal. Begitu suara Yuntian turun, api ungu yang melingkari dirinya terbang satu persatu. Dua master setengah langkah yang memimpin Long Qianqian melarikan diri. Sebelum mereka sempat berteriak, mereka ditelan oleh api ungu dan berubah menjadi dua bara hitam. Long Qianqian bahkan tidak bisa berteriak. Yuntian meraih tangannya ke depan dan menariknya lagi, dan sosok Long Qianqian ditarik ke depannya. Aku baru saja memperhatikanmu, kamu terlihat cukup bagus, cocok untuk menjadi tungkuding. Yuntian memandang Long Qianqian yang sedang duduk di depannya, dan tersenyum. Di bawah dasar laut, Fang Yu melawan makhluk laut dalam selama beberapa putaran. Makhluk ini lebih tahan dari yang dia kira. Fang Yu tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama makhluk ini. Dia hanya ingin segera menghilangkan asal-usul naga itu dan mencari tempat untuk menyerapnya. Bisakah makhluk sebesar itu terurai dengan cara yang sama? Fang Yu bertanya. Sambil berpikir seperti ini, karakter di pupilnya sudah berputar. Fang Yu mengatupkan kedua tangannya, menatap makhluk di atas. Cahaya putih di pupilnya berputar semakin cepat. Setelah beberapa detik, kecepatannya mencapai titik ekstrem. Bentak. Pada saat tertentu, makhluk besar ini seketika menjelma menjadi partikel-partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di air laut. Fang Yu mengusap matanya, merasa sedikit lelah. Dibutuhkan upaya lebih untuk menguraikan makhluk sebesar itu. Fang Yu berbalik dan dengan cepat mendekati asal-usul naga itu. Sekarang, asal-muasal naga ini adalah miliknya. Bab 297 Bunuh semuanya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu datang ke Dragon Origin, mengulurkan tangannya, meraih rantai, dan menariknya dengan kuat. Rantai ini bisa tetap utuh di kedalaman lebih dari 4.000 meter, dan tingkat kekerasannya bisa dibayangkan. Tapi Fang Yu masih memutuskan rantainya dengan mudah. Ledakan. Segera setelah rantainya putus, asal-muasal naga itu meledak, dan gelombang air menyebar. Fang Yu meletakkan tangannya di atas sumber ini, dan segera merasakan panas yang menyengat. Tetapi ketika telapak tangannya menyentuh kulit terluar sumbernya, Fang Yu bisa merasakan nafas suci yang agung di dalam. Jelas sekali, karena telah diserap oleh lingkaran sihir di pulau itu selama bertahun-tahun, sumber ini tidak lagi dalam kondisi yang memadai. Tapi bagi Fang Yu, itu sudah cukup. Cari tempat untuk menyerapnya lagi. Fang Yu bersemangat, memasukkan asal naga ke dalam tas penyimpanan, lalu naik dan kembali ke laut. Di pulau, Yuntian dengan rakus menyerap nafas naga dari pusaran air emas di atas kepalanya. Di saat yang sama, matanya berbinar, menatap Long Qianqian yang duduk di depan, dan menjilat bibirnya. Bersikaplah proaktif, saya dapat mempertimbangkan untuk membuat Anda tetap hidup. Wajah Long Qianqian tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak dapat berbicara. Dia adalah anak tertua dari keluarga panjang, yang dibesarkan di rumah kaca sejak dia masih kecil. Di Pulau Kowloon, siapa yang melihatnya dengan tidak hormat? Sumber kepercayaan terbesarnya adalah keluarga panjang. Tapi sekarang, semua yang kuat di keluarga panjang dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh Yuntian.
Martabat dan harga dirinya dihancurkan oleh Yuntian. Yuntian berhenti berbicara, tetapi menatap Long Qianqian dengan senyum jahat di wajahnya. Sebelumnya, dia hanya tertawa seperti ini, sambil membunuh semua prajurit keluarga Panjang. Di depan dermaga, Liu gemuk memandang dengan cemas ke arah laut di depan. Tempat itu masih kosong, dan tidak ada kapal yang datang menyelamatkannya. Sial, apa kamu tidak menelepon polisi? Kok belum ada yang datang? Liu gemuk mengomel. Li Bingyan menatap kosong ke mayat-mayat di tanah di kejauhan, dengan wajah pucat dan ketakutan di matanya, dan berkata, sungguh tidak cocok untuk bepergian hari ini. Hal semacam ini bisa membuat kita mengalaminya. Siapa yang disinggung oleh keluarga Panjang? Ini terlalu kejam, kan? Ya, setelah hari ini, aku khawatir keluarga Panjang tidak akan diusir dari Pulau Kowloon. Petik 2. Aku tidak peduli apakah keluarga Panjang sudah mati atau belum, aku hanya ingin meninggalkan tempat hantu ini sekarang. Lebih dari 1.000 wisatawan tidak bisa meninggalkan pulau, sehingga mereka harus berkerumun di depan dermaga dan banyak mengobrol. Mereka semua adalah manusia, sama sekali tidak mengetahui pergulatan dan kebencian antara keluarga seni bela diri tersebut. Mereka hanya tahu bahwa keluarga Panjang sedang dalam masalah besar. Bagaimana? Saya tidak punya kesabaran, kata Yuntian sambil melihat ke kejauhan, seniman bela diri keluarga naga yang ketakutan dan lemas di tanah. Dia hanya melihatnya sekilas, dan nyala api ungu melayang. Prajurit keluarga naga terdekat langsung ditelan oleh Xian. Apa? Jeritan sedih terdengar, dan setelah 2 detik, orang itu berubah menjadi arang hitam. Yuntian memandang Long Qianqian. Tidak ada bekas darah di wajah Long Qianqian, dan giginya berkelahi. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Jika ini terus berlanjut, tidak hanya kelompok seniman bela diri naga yang akan mati, tapi dia juga akan mati. Tidak ada jejak kemanusiaan di tubuh Yuntian di depannya. Dia seperti monster yang haus darah. Membunuh seseorang semudah manusia menginjak-injak semut sampai mati, dan dia tetap menikmatinya. Long Qianqian mengulurkan tangannya dan dengan gemetar mulai melepaskan ikatan pakaiannya. Yuntian menyeringai, senyumnya semakin cerah. Ledakan. Namun saat ini, suara keras terdengar di pulau itu. Sebuah monumen batu tidak jauh dari dermaga meledak. Lebih dari 1.000 turis berteriak berulang kali, mengira Yuntian akan melakukan sesuatu terhadap mereka, dan buru-buru mundur ke samping. Dan setelah ledakan terdengar, pusaran air emas di atas kepala Yuntian juga langsung menghilang. Yuntian menatap ke langit, lalu ke prasasti batu yang berubah menjadi tumpukan kerikil di kejauhan, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang. Dia melihat ke kejauhan dan tidak melihat siapapun kecuali sekelompok turis. Dia menundukkan kepalanya, menatap Long Qianqian, dan bertanya dengan dingin, ada apa? Aku tidak tahu. Long Qianqian gemetar, menggelengkan kepalanya berulang kali. Yuntian menyipitkan mata, menoleh, dan menatap Long Aozi, yang sekarat di tanah di belakangnya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Long Aozi sangat lemah saat ini, matanya penuh dengan keterkejutan ketika dia melihat prasasti batu yang meledak di kejauhan. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Lingkaran sihir ini didirikan oleh para leluhur, dan kemudian ditetapkan bahwa suku tersebut hanya boleh membuka lingkaran sihir tersebut setiap 3 bulan sekali untuk menyerap nafas naga. Dan setiap nafas naga terserap, waktunya berlangsung sekitar 2 jam. Ketika saatnya tiba, lingkaran sihir akan otomatis berhenti berjalan, dan pusaran emas di langit akan otomatis menghilang. Namun situasi saat ini tidak normal. Lingkarannya belum berjalan selama 1 jam. Tidak mungkin dihentikan secara otomatis. Suara ledakan dari kejauhan membuat hati Long Aozi terguncang. Meski belum melihatnya, dia bisa menebak dari mana ledakan itu berasal. Pasti 9 loh batu itu dihancurkan. 9 loh batu adalah mata inti dari lingkaran sihir. Jika dihancurkan, seluruh lingkaran sihir secara alami tidak akan berfungsi. Lingkaran, hancur. Long Aozi menjawab dengan susah payah setelah beberapa pemikiran. Hancur. Yuntian menunjukkan cibiran di wajahnya, mencubit leher Long Aozi, dan mengangkatnya. Tadi aku tidak merasakan jejak kekuatan luar, tapi lingkaran sihir itu tiba-tiba hancur. Katamu, siapa yang menghancurkan lingkaran sihir itu? Yuntian bertanya dingin dengan mata dingin. Aku benar-benar tidak tahu, kata Long Aozi dengan wajah kebiruan. Yuntian menyeringai, dan api ungu di tubuhnya terbang ke kejauhan,
langsung menelan seorang seniman bela diri naga. Dalam sekejap, prajurit keluarga naga berubah menjadi bongkahan batu bara hitam. Mata Long Auzi sedih, dan dia berkata dengan suara serak, ini benar-benar bukan orang-orang kita. Mata Yuntian penuh dengan haus darah. Dia datang khusus untuk nafas naga, jika nafas naga tidak dapat digunakan untuknya, dia setara dengan perjalanan yang sia-sia. Katakan padaku, di mana sumber nafas nagamu? Yuntian bertanya sambil mencubit leher Long Auzi dengan erat. Aku tidak tahu, Long Auzi berkata dengan putus asa di matanya. Dia tidak berbohong, dia benar-benar tidak tahu di mana sumber nafas naga itu. Bukan hanya dia, tapi tidak ada yang tahu tentang seluruh keluarga Panjang. Satu-satunya orang yang mengetahuinya mungkin adalah leluhur keluarga Panjang yang mengatur lingkaran sihir. Kamu sangat baik. Mata Yuntian gila, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Hari ini, semua orang di pulau ini tidak ingin bertahan hidup, hahaha. Yuntian melihat ke langit dan tertawa, melempar Long Auzi dengan santai. Lihat saja seniman bela diri keluarga nagamu mati satu persatu. Setelah membunuh orang-orang di pulau itu, aku akan pergi ke keluarga nagamu dan membunuh keluarga nagamu dari atas ke bawah. Yuntian melebar. Dia menatap Long Auzi dan berkata dengan nada kasar. Setelah berbicara, dia membuka tangannya dan meraung ke langit. Wow, di sekujur tubuhnya, api ungu tiba-tiba muncul. Ziyan terbang menuju langit dan berkumpul dengan panik. Hanya dalam 10 detik, nyala api ungu muncul di langit di atas kepala Yuntian. Sensasi terbakar yang menyesakkan menerpa wajahnya. Bahkan kerumunan wisatawan yang berkerumun di depan dermaga pun merasakan ancaman kematian. Sekelompok manusia, dibakar satu persatu. Jeritan orang sebelum kematian adalah musik terindah di dunia. Yuntian tersenyum jahat dan melambaikan tangannya ke depan. Wow, api ungu terbang menuju sekelompok turis di kejauhan. Apa? Lebih dari 1000 turis berteriak gelombang www.novelringan.com gelombang berulang kali. Namun mereka tidak dapat mundur. Beberapa dari mereka didorong ke tanah dan diinjak-injak oleh yang lain. Ziyan belum terbakar, tapi terdengar teriakan dan tangisan dari kerumunan. Jangan panik, jangan berbohong, pegang lenganku. Dalam kekacauan itu, Fatih Liu memucat dan berteriak keras. Ia relatif besar dan berdiri relatif stabil. Yu Yuiwei didorong oleh kerumunan, dan akhirnya meraih salah satu lengan Fatih Liu dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Li Bingyan juga sama, dia hampir digulingkan, tapi untungnya dia berhenti. Saat ini, api ungu sudah terbang ke depan. Ia terbang menuju pria paruh baya terdekat. Pria paruh baya itu duduk dengan ketakutan. Wow, Ziyan melesat lewat, pria paruh baya itu berubah menjadi bongkahan batu bara hitam, postur tubuhnya tetap tidak berubah. Melihat pemandangan tersebut, para turis yang berada di belakang berteriak berulang kali. Beberapa wisatawan bahkan terjun ke laut untuk bertahan hidup. Namun Ziyan tidak berhenti, masih terbang ke depan. Kali ini, tujuan yang ditujunya adalah tepat di tempat Li Bingyan berada. Menghadapi Ziyan yang bergegas, sekelompok besar orang di lokasi Li Bingyan tercengang. Mereka sekarat, membiarkan otak mereka kosong dan tidak mampu bereaksi. Tentu saja, meski mereka bisa bereaksi, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Aku tidak ingin mati, gumam Li Bingyan saat merasakan gelombang panas di wajahnya. Bu, kakak Fang Yu. Yu Yuiwei memejamkan mata, air mata menetes dari sudut matanya. Orang-orang di sekitar juga berteriak putus asa. Ledakan, tapi saat ini, terdengar suara keras. Bab 298 Penguasa Laut. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ziyan, yang akan menyentuh kerumunan, pingsan. Sebuah tubuh yang bersinar dengan cahaya biru pucat muncul di udara di atas kerumunan. Banyak turis mengangkat kepala dan melihat seorang pria berambut abu-abu mengenakan gaun Tao. Dia berdiri di udara, memegang pedang kayu di tangannya. Nah, apakah ini bajingan yang datang untuk menyelamatkan kita? Para turis memandang guru Tao itu dengan gembira. Setelah pemimpin Tao muncul, suhu di sekitarnya turun, membuat orang merasa sejuk. Di udara, pemimpin Tao itu tampak serius, memandang ke langit di kejauhan. Anak ini penuh aura ganas, dan beban dosa, sangat jarang. Ketika Dao Master melihat ke arah Yuntian, Yuntian juga menyipitkan mata ke arah Dao Master. Long Auzi, yang tertinggal,
melihat pendeta Tao di langit, dan matanya gembira. Tuan Wunian ada di sini. Keluarga panjang mereka terselamatkan. Master Wunian adalah master yang paling dihormati di dunia seni bela diri di Pulau Kowloon. Dia mengembangkan agama Buddha dan Taoisme, dan berbelas kasih. Dia sering membantu orang dalam situasi putus asa dan menyelamatkan mereka dari bahaya. Penelitiannya tentang teknik medis dan teknik Feng Shui bahkan lebih tidak terduga. Long Ouzi pernah memintanya untuk melemparkan patung Buddha untuk keluarga panjang dengan harga tinggi, namun dia menolak, dengan alasan keluarga panjang sudah berada di puncak dan tidak perlu menggunakan pintu apapun untuk menambah keberuntungan. Di Pulau Kowloon, Master Wunian seperti dewa yang hidup. Semua prajurit keluarga naga yang masih hidup, melihat kemunculan Guru Wunian, semua wajah mereka terkejut. Kemunculan Master Wunian pasti akan menghukum Yuntian. Siapa kamu? Yuntian mengerutkan kening dan bertanya. Dao yang malang berarti tidak berpikir. Kata Tuan Wunian, dia tidak berbicara dengan keras, tetapi semua orang di pulau itu dapat mendengarnya dengan jelas. Dalam proses berbicara, sosoknya bergerak maju perlahan. Yuntian memandang Master Wunian, kegembiraan di matanya menjadi semakin kuat. Seorang biksu di alam panggung Yuan Ying. Bertarung melawan biksu Yuan Yingqi akan memungkinkan dia meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Memikirkan hal ini, Yuntian menjilat bibirnya, sedikit menekuk kaki kanannya. Saat Tuan Wunian mendekati Yuntian, dia perlahan berkata, dosa yang telah kamu lakukan terlalu dalam. Dengarkan kata-kataku, letakkan pisau daging sesegera mungkin, dan ada secercah harapan untuk keselamatan. Petik 2. Boom. Sebelum kata-kata Master Wunian selesai, Yuntian melontarkan diri ke arahnya. Master Wunian menghela nafas ringan, menggenggam pedang kayu di tangan kanannya, dan melambai ke depan. Aura pedang putih muncul, menebas Yuntian yang mendekat dengan cepat. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, tubuh Yuntian terbang terbalik seperti bola meriam. Melihat pemandangan ini, para turis di belakang tertegun sejenak, lalu bersorak-sorai. Diselamatkan, Yuntian itu bukanlah lawan dari Master Wunian. Fang Yu naik dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun dalam proses naiknya, dia samar-samar menemukan ada yang tidak beres. Semakin banyak makhluk laut berkumpul di sampingnya. Makhluk-makhluk ini sepertinya mencium sesuatu, dan mereka berkumpul. Jika kecepatan pendakian Fang Yu tidak cukup cepat, makhluk-makhluk ini mungkin akan menyerangnya. Makhluk laut ini dapat merasakan nafas asal-usul naga, dan mereka ingin mempertahankan asal-usul tersebut. Ketika makhluk dasar laut di sekitarnya cukup berkumpul, Fang Yu mengumpulkan Zenki di tubuhnya, dan kemudian pecah. Kekuatan besar menyebar ke sekeliling, mengguncang semua makhluk dasar laut ini. Fang Yu dengan cepat kembali ke posisi sekitar 2 km di bawah laut. Di lokasi ini, laut di sekitarnya tidak begitu dingin. Tekanan air yang menempel di tubuh Fang Yu juga berkurang banyak. Pendakian Fang Yu masih semakin cepat. Namun saat ini, Fang Yu merasakan nafas yang kuat, muncul tidak jauh dari bawah kakinya. Mata Fang Yu sedikit meredup, menghentikan tubuhnya, dan melihat ke bawah. Saya melihat siluet aneh bergegas menuju tempatnya berada. Alasan mengapa siluet ini aneh adalah karena ia agak mirip dengan bentuk manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya berbentuk seperti sirip, kepalanya lancip, dan memegang trisula di tangannya. Apakah itu ras roh laut? Namun dari segi tampilannya tidak terlalu mirip. Fang Yu telah berurusan dengan beberapa ras roh laut, tetapi setelah makhluk dari ras roh laut tersebut berkultivasi ke tingkat tertentu, penampilan mereka tidak lagi jauh berbeda dengan manusia. Tapi monster di kakinya, dari segi bentuk, sangat berbeda dengan manusia. Monster ini bergerak sangat cepat, dan hanya dalam beberapa detik, ia mengejar Fang Yu dalam jarak kurang dari 100 meter. Fang Yu berpikir sejenak, dan hanya diam di tempatnya. Dia ingin melihat dari mana monster ini berasal. 10 detik kemudian, monster itu menyusul Fang Yu dan mendatangi tubuh Fang Yu. Dalam keadaan gelap, Fang Yu hanya bisa melihat garis luarnya saja. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat mantra tidak berguna yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia bermeditasi pada Fajue di dalam hatinya dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Zenki mengembun di telapak tangannya, dan dengan cepat mengembun menjadi bola energi yang bersinar putih. Fang Yu mengangkat bola energi ke atas kepalanya. Wilayah laut dengan radius puluhan meter langsung menyala. Sepertinya semua mantra ada artinya, dan kalimat ini tidak salah. Setelah wilayah laut diterangi,
Fang Yu dapat dengan jelas melihat penampakan monster di depannya. Itu mirip dengan apa yang dipikirkan Fang Yu. Itu adalah monster humanoid yang sangat jelek yang memegang trisula hitam di tangannya. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi trisulanya terlihat tajam. Ia memiliki anggota badan, tetapi setiap bagian tubuhnya terpelintir. Ini mungkin terkait dengan lokasinya. Umumnya, semakin dalam dasar laut, semakin aneh penampakan makhluk yang muncul. Jadi, apa yang monster ini ingin lakukan? Fang Yu memandang monster di depannya dan sedikit menyipitkan matanya. Kamu telah mengambil barang-barang yang tidak seharusnya kamu miliki, dan segera menyerahkannya. Aku bisa melepaskanmu. Saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Fang Yu. Ini adalah suara yang disebarkan melalui kesadaran ilahi. Siapa kamu? Ras roh laut. Fang Yu bertanya. Mendengar kata-kata Fang Yu, pihak lain jelas terkejut. Apakah kamu tahu ras roh laut? Tentu saja. Saya pernah makan ikan bakar bersama dua roh laut di pantai belakang Gunung Dongling, kata Fang Yu. Petik 2. Ras roh laut telah punah 1800 tahun yang lalu, siapa kamu? Monster itu bertanya, nadanya berfluktuasi. Namaku Fang Yu, dari Huaxia. Bagaimana denganmu? Fang Yu bertanya, saya adalah keturunan klan roh laut, penguasa laut, saya akan memerintahkan seluruh lautan di sekitar sini. Monster itu berkata dengan bangga, oh, sepertinya kamu cacat. Tapi, aku masih sangat senang bertemu denganmu. Ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Kata Fang Yu, dia akan bangkit. Demi pengenalanmu dengan leluhurku, selama kamu menyerahkan barang yang bukan milikmu, aku bisa melepaskanmu. Nada suara monster itu tiba-tiba menjadi dingin. Benda ini bukan milikku, apalagi milikmu. Benda ini sudah bertahun-tahun berada di dasar laut. Jika itu milikmu, kamu pasti sudah mengambilnya. Fang Yu tersenyum. Monster itu tidak berbicara. Memang benar, ia menemukan asal-muasal naga sejak dini. Namun ia mencoba segala cara untuk memutus rantai itu dan mengambil sumbernya, sehingga ia hanya bisa menatap. Namun barusan, ia mendengar kecerdasan yang dibawa kembali oleh makhluk-makhluk di dasar laut. Asal-usul naga diambil oleh manusia. Ia segera memerintahkan makhluk-makhluk di dasar laut untuk menghentikan Fang Yu dan bergegas masuk secepat mungkin. Asal-usul naga ini, aku baru saja memberitahumu bahwa aku adalah yang mulia tertinggi di wilayah laut ini. Semua barang di wilayah laut ini secara alami adalah milikku. Yang mulia laut berkata dengan dingin. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang itu tidak bagus. Saya butuh banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan sumber ini, bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kamu adalah manusia pertama yang pernah kulihat yang dapat bergerak bebas di lebih dari 4.000 meter di bawah laut, dan dapat memutuskan rantai itu. Kamu sangat kuat. Jika Anda berada di darat, saya mungkin bukan lawan Anda. Tetapi, ini laut dalam, kamu tidak punya kesempatan. Yang mulia laut tersenyum dingin, mengangkat trisula di tangannya, dan melemparkannya ke arah Fang Yu. Fang Yu menghindari trisula ke samping, dan bergegas ke depan. Boom! Di belakangnya, airnya pecah. Fang Yu bergegas ke depan laut dengan kecepatan yang luar biasa, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju dia ke permukaan laut yang jelek dan terdistorsi. Penguasa laut tidak pernah membayangkan itu Fang Yu bisa begitu cepat di dasar laut lebih dari 2.000 meter. Boom! Penguasa laut menerima pukulan keras di pipi dan terbang mundur. Fang Yu mengikuti dan terus meninju penguasa laut. Dia mengetahui bahwa penguasa laut sangat tahan. Kepadatan dan kekuatan tulang makhluk yang dapat hidup lebih dari 4.000 meter di bawah laut pasti jauh melebihi makhluk biasa. Selain itu, pada posisi 2 km di bawah laut, karena tekanan air, kekuatan Fang Yu di setiap pukulannya melemah. Dia menggunakan 30% pukulannya untuk mengenai laut yang mulia, mungkin hanya kurang dari 20%. Inilah kelebihan penguasa laut. Tapi yang tidak diharapkan oleh Yang Mulia Laut adalah serangan Fang Yu seperti badai besar, dan dia tidak bermaksud berhenti sama sekali. Setiap pukulan yang dilancarkannya, meski tidak menimbulkan kerusakan fatal, namun tetap menimbulkan rasa sakit. Jika ini terus berlanjut, pada akhirnya akan gagal. Bab 299 Fang Yu kembali. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat. Novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Penguasa laut memiliki mata yang menakjubkan dan mulut yang besar. Ledakan.
Gelombang air yang sangat kuat menyembur dari mulutnya. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya untuk menahan pukulan itu. Namun, energi yang terkandung dalam pukulan ini cukup sama, dan dia segera mundur sejauh puluhan meter. Penguasa laut berdiri teguh dan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Wow, Trisula segera terbang kembali dari kejauhan, dan dipegang lagi di tangannya. Lawan aku di bawah dasar laut, tidak akan ada hasil yang baik. Yang Mulia Laut berkata dengan suara dingin, sambil mengangkat Trisula. Trisula bersinar. Selanjutnya, seluruh wilayah laut berfluktuasi. Sekelompok besar makhluk laut sedang menuju posisi Trisula. Yang Mulia Hai memandang Fang Yu dari kejauhan, matanya bercanda. Fang Yu memang lebih kuat dari manusia manapun yang pernah dilihatnya. Namun, selama masih manusia, kebugaran jasmaninya terbatas. Selama stamina fisik Fang Yu habis, ia akan dapat memperoleh kembali asal-usul naga tanpa usaha apapun. Oleh karena itu, ia memanggil ribuan makhluk laut dan mengepung Fang Yu. Saya ingin melihat berapa lama Anda dapat mendukungnya. Fang Yu secara alami dapat mendeteksi ada banyak makhluk bawah air yang menyerang di sekitarnya. Bisakah kamu benar-benar memberi perintah kepada semua makhluk laut? Fang Yu sedikit terkejut, namun, dia tidak berniat membuang waktu terlalu banyak dengan penguasa laut. Penguasa laut mengangkat Trisula di tangannya saat memanggil makhluk laut. Jelas sekali, Trisula itu adalah pendukung terbesarnya. Ledakan, Fang Yu tersenyum dingin, menendang kakinya, dan bergegas menuju penguasa laut. Cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Dalam 2 detik, dia bergegas ke depan Yang Mulia Laut. Kamu harus memprovokasiku, jangan salahkan aku karena bertindak terlalu keras. Fang Yu berkata dengan ringan, mengepalkan tangan kirinya dan meledakkannya ke arah dada Yang Mulia Laut. Penguasa laut memanggil makhluk-makhluk di dasar laut, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Ledakan, dasar laut lebih dari 2000 meter, telah terjadi fluktuasi yang hebat. Di pulau itu, sorak-sorai meletus. Lebih dari 1000 turis, termasuk Long Family Warriors, semuanya bersorak. Karena Tuan Wunian mengalahkan Yuntian itu. Di hadapan Master Wunian, Yuntian seperti anak kecil, tanpa kekuatan untuk melawan. Bang, 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 setiap kali Yuntian bergegas menuju Master Wunian, dia pasti akan menerima serangan balik ringan dan diterbangkan oleh Master Wunian dan jatuh ke tanah. Saat ini, dagu Yuntian berlumuran darah, dan banyak luka di sekujur tubuhnya, berdarah. Tapi matanya penuh kegembiraan dan haus darah. Setiap kali dia dikalahkan oleh Master Wunian, dia akan segera berdiri dan bergegas menuju Master Wunian lagi. Berulang kali, seperti ngengat yang memadamkan api. Tidak cukup kejam, hancurkan seluruh tulangku. Itu membuatku tidak mampu berdiri. Atau mematahkan leherku. Yang kubutuhkan adalah ini. Wajah Yuntian berdarah, tapi masih nyengir. Ada senyuman di mulutnya, dan giginya yang berlumuran darah tampak sangat mengalir. Dia bergegas menemui Master Wunian lagi. Master Wunian sedikit mengernyit dan memotongnya lagi dengan pedang kayu. Kali ini, lapisan energi sejati berwarna biru muda terkondensasi pada pedang kayunya, dan energi pedang yang dia tebas sangatlah menakjubkan. Engah, Yuntian dipukul lagi secara langsung, mengeluarkan seteguk besar darah, dan berguling-guling di tanah selama beberapa putaran sebelum berhenti, dan untuk beberapa saat dia tidak dapat berdiri. Pertarungan yang bagus, hebat, kalahkan bajingan ini sampai mati. Buat dia sombong, pukul dia, bunuh dia. Lebih dari 1000 turis bersorak antusias seperti menonton pertandingan tinju. Yuntian itu gila kan? Dia dipukuli seperti ini, dan dia terus bergegas menuju tuannya. Bukankah ini mencari kematian? Li Bingyan berkata dengan penuh semangat. Ini disebut kemarahan yang tidak kompeten. Liu gemuk tertawa di sampingnya. Ekspresi Yu Yuiwei di sampingnya semakin mereda. Di kejauhan, semua prajurit keluarga panjang penuh kegembiraan. Terutama Long Qian, melihat Yuntian tergeletak di kejauhan, hatinya sangat lega. Yuntian membunuh begitu banyak orang di keluarga panjang, kebencian tidak dibagikan. Master Wunian bisa mengalahkan Yuntian sejauh mungkin, dan tidak boleh membiarkannya mati bahagia. Berbeda dengan penonton yang bersorak-sorai, Master Wunian saat ini, melihat Yuntian tergeletak di tanah, alisnya menjadi semakin rapat. Sebagai orang yang kuat di bidang seni bela diri, kemampuan inderanya cukup kuat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali Yuntian bergegas,
dia dipukul mundur dan terlempar keluar, lalu berdiri. Selama proses ini, nafas Yuntian tidak melemah. Secara umum, setelah seorang pejuang terluka, nafasnya pasti akan melemah, terutama jika ia terluka parah. Tapi aura Yuntian belum melemah, dan di saat yang sama, aura ganasnya semakin kuat. Dengan kata lain, semakin parah Master Wunian melukainya, semakin kuat aura ganasnya. Terlebih lagi, Guru Wunian punya perasaan. Yuntian sengaja dipukuli olehnya. Setiap serangan Master Wunian sangat langsung, dan Yuntian tidak melakukan penghindaran sama sekali. Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Oleh karena itu, Guru Wunian menjadi semakin ketakutan. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya, mempraktikkan Taoisme dan Buddha, dan belum pernah bertemu lawan seperti itu. Di tengah sorak-sorai hangat, Yuntian berdiri lagi. Pada saat ini, tubuh bagian atasnya terbelah oleh aura pedang Master Wunian, dan darah mengalir keluar. Yuntian mengulurkan tangannya dan meletakkannya di luka di bagian atas tubuhnya, memegang genangan besar darah di telapak tangannya. Dia meletakkan telapak tangannya di depan mulutnya dan meminum darahnya dalam sekali teguk. Melihat pemandangan ini, lingkungan sekitar langsung menjadi sunyi. Adegan ini sungguh luar biasa. Mengapa Yuntian ini tidak bisa dibunuh? Karena terluka parah, dia benar-benar bisa berdiri. Ini hampir selesai, terima kasih banyak. Yuntian memandang Master Wunian sambil menyeringai, dan berkata dengan suara serak. Wajah Tuan Wunian serius dan tidak berbicara. Tuan, pukul dia sampai mati. Ya, Tuan, jangan pegang tanganmu lagi dan pukul dia sampai mati. Saya merasa sangat tidak nyaman melihatnya tertawa. Bunuh dia, teriak para turis. Kali ini, Yuntian mencibir dengan dingin. Wow, ada ledakan sonik yang keras di udara. Yuntian bergegas menuju Master Wunian lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Tuan Wunian serius, dia mengepalkan pedang kayu di tangannya, dan memotongnya lagi. Tapi kali ini, Yuntian tidak dipotong oleh Jian Qi lagi. Kecepatannya terlalu cepat, hanya menyisakan bayangan di udara. Energi pedang itu dengan mudah dihindari. Saat berikutnya, dia sudah sampai di depan Master Wunian. Hahaha, apa kamu pikir kamu bisa menyakitiku? Yuntian membuka mulutnya dan tertawa, lalu meraih dada kanan Master Wunian. Wajah Tuan Wunian sedikit berubah, dan dia bernyanyi. Bas, di tubuhnya, lapisan cahaya keemasan segera muncul, menyebar. Lonceng emas, ini adalah mantra pertahanan terkuat yang dia kuasai. Ledakan, detik berikutnya, tangan kanan Yuntian menyentuh toples emas. Dalam sekejap, retakan muncul di perisai emas dan pecah. Tangan kanan Yuntian langsung menembus dada kanan Master Wunian. Percikan darah. Dan Yuntian, dengan senyum gila, mata haus darah. Ada keheningan di sekitar. Orang-orang yang masih bersorak, mulutnya masih terbuka gelombang www.novelringan.com gelombang tapi ekspresi mereka membeku. Hanya dalam beberapa detik, situasinya berubah drastis. Sejak awal, Yuntian tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hingga melukai Tuan Wunian dengan sebuah pukulan. Hanya butuh beberapa detik. Semua orang memandang Yuntian seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Seluruh tubuh gemetar. Yuntian menarik tangan kanannya, melihat lubang darah di dada kanan Tuan Wunian, dan mendorong dengan lembut. Master Wunian mundur 2 langkah, tidak mampu menahannya lagi, jatuh ke tanah, bersenandung kesakitan. Yah, sepertinya kamu baru saja berteriak keras. Yuntian memandang sekelompok turis di belakang, dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, saat kamu mati, saya harap kamu berteriak lebih keras. Para turis itu pucat dan gemetar. Mata Yuntian menoleh, dan api ungu muncul lagi di sekujur tubuhnya. Dia sedang mencari orang pertama yang mati. Lalu, dia melihat Yu Yuiwe, wajah tanpa darah di tengah kerumunan. Ini tripod tungku yang bagus. Mata Yuntian bergerak sedikit, dan dia mengulurkan tangan dan meraihnya di udara. Apa? Tubuh Yu Yuiwe terbang ke depan tak terkendali, terbang ke jarak 1 atau 2 meter di depan Yuntian, dan duduk di tanah. Yu Yuiwe, Li Bingyan dan Fatih Liu pucat dan berteriak. Mereka tidak dapat membayangkan dengan lebih dari 1000 orang berdiri di sini, Yuntian memilih Yu Yuiwe. Yu Yuiwe duduk di tanah, melihat awan berdarah di depannya, tubuhnya bergetar hebat. Ya, lebih baik dari wanita tadi. Yuntian menjilat bibirnya dan mengulurkan tangannya, mencoba menangkap Yu Yuiwe. Air mata Yu Yuiwe tidak bisa berhenti mengalir,
dan otaknya menjadi kosong. Wow, pada saat ini, cahaya hitam melintas di langit. Trisula hitam pekat bergegas ke depan, langsung menuju ke kepala Yuntian. Bab 300 Pemukulan terus-menerus. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Wajah Yuntian sedikit berubah, dan dia segera menghindar ke samping. Trisula di udara melesat melewati kepala Yu Yuiwe, lalu berbalik di udara dan bergegas menuju Yuntian lagi. Yuntian menyipitkan matanya, mengumpulkan energi aslinya dengan kedua tangannya, dan mendorong ke depan. Ledakan, semburan energi sejati meledak ke arah Trisula, menyebabkannya sedikit bergoyang di udara. Memanfaatkan kesempatan ini, Yuntian maju 2 langkah, mengulurkan tangannya, dan meraih Trisula. Yuntian menoleh dan melihat sosok di langit, dengan senyuman kejam di wajahnya. Hari ini, berapa banyak orang yang datang, berapa banyak yang akan kubunuh. Sambil berbicara, Yuntian mengepalkan Trisula dan melemparkannya ke Fang Yu di udara. Wow, ledakan sonik yang keras terdengar, dan Trisula hitam pekat menembus ke arah Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yu tidak mengelak sama sekali dan mengulurkan tangan kanannya. Engah, detik berikutnya, Trisula yang menyerang dengan kecepatan sangat cepat digenggam erat olehnya. Benda ini tidak mudah digunakan. Kembalikan, Fang Yu sedikit mengernyit, dan melemparkan Trisula ke arah laut di belakangnya. Bos, itu bosnya, Li Bingyan berseru penuh semangat setelah melihat sosok di langit dengan jelas. Liu Gemuk juga menunjukkan kegembiraan. Tak satu pun dari orang lain yang hadir mengenal Fang Yu. Namun mereka tetap terkejut ketika ada yang datang menyelamatkan mereka. Hanya saja, sebagian besar orang tidak memiliki banyak harapan di hati mereka ketika melihat Fang Yu masih begitu muda. Para prajurit keluarga panjang di kejauhan, melihat Fang Yu, pertama-tama menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, dan kemudian kembali putus asa di wajah mereka. Bahkan Master Hunian bukanlah lawan Yuntian, pemuda ini bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalahkan Yuntian. Fang Yu tidak peduli dengan situasi sekitarnya. Dia menatap Yuntian lekat-lekat, matanya dingin. Keturunan Istana Xian, tanpa diduga, pewaris Istana Xian yang sudah lama dia cari akan ada di sini, dan dia akan bertemu dengannya dengan cara ini. Bagi Fang Yu, hari ini hanyalah hari keberuntungan. Fang Yu perlahan jatuh dari udara dan mendarat di samping Yu Yuiwe. Saudara Fang Yu, Yu Yuiwe mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan air mata berlinang, wajahnya penuh kejutan. Melihat Fang Yu muncul, dia tidak begitu takut. Bisakah kamu berdiri sendiri? Fang Yu bertanya. Yu Yuiwe mengangguk dan berdiri dengan susah payah, tetapi kakinya agak lunak, dan salah satunya terhuyung, meraih lengan Fang Yu. Kamu perlahan berjalan kembali ke kerumunan, dan aku akan segera menyingkirkan orang ini. Fang Yu berkata pada Yu Yuiwe. Yu Yuiwe sangat patuh, dan segera berbalik dan berjalan kembali. Aku tidak mengizinkannya pergi. Saat ini, suara Yuntian terdengar suram. Fang Yu menoleh, menatap Yuntian, dengan niat membunuh yang menakjubkan, dan berkata, biarkan aku akhirnya menemukanmu. Mendengar kata-kata ini, Yuntian sedikit mengernyit dan berkata, siapa kamu? Kamu akan segera tahu. Fang Yu berkata dengan dingin. Yuntian menyeringai dan berkata, tapi aku tidak terlalu tertarik padamu. Saat berbicara, Yuntian tiba-tiba bergerak. Sosoknya melintas dan menghilang di tempatnya. Ada bayangan di udara, dan dia bergegas menuju Yu Yuiwe, yang sedang berjalan ke arah kerumunan. Dalam sekejap, Yuntian mendatangi punggung Yu Yuiwe, menunjukkan senyuman gila, mengulurkan tangan untuk meraih kepala Yu Yuiwe. Yue, melihat pemandangan ini, Li Bingyan dan Fatih Liu di antara kerumunan itu mengubah wajah mereka dan berseru. Tapi Yu Yuiwe tidak bereaksi sama sekali. Tepat ketika tangan Yuntian yang berlumuran darah hendak menyentuh kepala Yu Yuiwe, sebuah kekuatan besar menghantam pipinya. Retakan, dalam sekejap, pipi Yuntian tenggelam dan dia terjatuh. Ledakan, Yuntian jatuh ke tanah, menghancurkan tanah hingga retak, dan api ungu yang melingkari tubuhnya menghilang. Sesosok melintasi udara, dan Fang Yu muncul di depan Yuntian. Dia memandang Yuntian dengan merendahkan, matanya dingin. Dan Yuntian juga membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya, matanya penuh kegembiraan, dan berkata dengan suara serak, kamu tidak bisa membunuhku begitu saja, kamu bisa menjadi sedikit lebih kejam. Fang Yu tampak acuh tak acuh,
mengangkat kakinya, dan menginjak dada Yuntian. Ledakan, terdengar suara keras dan debu beterbangan. Seluruh tanahnya tenggelam. Yuntian tenggelam ke dalam tanah, dan di pipinya yang cekung, ada senyuman tajam, dan dia berteriak, "Ya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi aku harus bekerja lebih keras. Tulang dadaku belum sepenuhnya patah." "Oke." Fang Yu tersenyum dingin, tidak lagi menginjak tanah, tetapi mengangkat kakinya dan menendangnya ke langit. Kemudian, Fang Yu keluar lagi, mengikuti tubuh Yuntian, dan memulai serangkaian serangan terhadapnya. Yuntian tidak mengelak sama sekali, membiarkan Fang Yu memukulnya dengan satu pukulan dan satu tendangan. Dia dipukuli dan ditertawakan dengan buruk. Dia menatap Fang Yu di depannya dengan kegembiraan di matanya. Setelah jiwa terbangun, itu adalah pertama kalinya dia bertemu lawan setingkat Fang Yu. Kekuatan yang terkandung dalam setiap pukulan cukup untuk menghancurkan tulang-tulang di tubuhnya. Inilah efek yang dia inginkan. Jangan pecah atau berdiri. Latihan yang dia kembangkan perlu mendapat cedera serius. Potensi terbesarnya hanya dapat terstimulasi ketika dia terluka parah. Sekarat, yang dia butuhkan adalah perasaan hampir mati. Bang, 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 di udara. Setiap kali Fang Yu memukul tubuh Yuntian, terdengar suara teredam yang mengerikan. Semua orang di lapangan tercengang saat ini. Pemuda yang tiba-tiba muncul ini bahkan lebih kejam dari Tuan Hunian ketika dia memukul Yuntian dengan kejam. Namun, dengan pelajaran yang didapat sebelumnya, kali ini tidak ada yang berani bersorak. Yuntian ini hanyalah seorang Xiaoqiang yang tidak bisa dibunuh. Sekarang terbaring di tanah, Tuan Hunian yang sekarat, adalah contoh yang buruk. Ledakan, tinju Fang Yu menyatu dan mengenai perut Yuntian, membantingnya ke tanah lagi, meledakkan kawah besar. Yuntian berbaring di dalam lubang, wajahnya penuh darah, dan dia tidak bisa melihat tampilan aslinya sama sekali. Tulang-tulang di setiap bagian tubuhnya hampir hancur oleh Fang Yu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah situasi paling tragis yang bisa dialami seseorang. Tapi saat ini, Yuntian sangat bersemangat. Meski terasa nyeri hebat di setiap bagian tubuh. Namun, dia juga merasa bahwa potensi daging telah diaktifkan sepenuhnya. Retak, ia hanya terbaring tak bergerak, tulang-tulang di tubuhnya sudah mulai pulih secara otomatis. Fang Yu tahu bahwa Yuntian sengaja dipukuli olehnya. Selama proses ini, nafas Yuntian menjadi semakin kuat. Seperti sekarang, Fang Yu menghancurkan setiap tulang di tubuh Yuntian, dan dia sudah lama mati ketika dia berubah menjadi seniman bela diri umum. Tapi Yuntian tidak melakukannya. Dia terbaring di tanah, aura pembunuhnya mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, aura dasar budidaya di tubuhnya juga meningkat. Gunakan cedera fisik untuk merangsang potensi tubuh, sehingga memperoleh kekuatan yang lebih kuat. Tidak ada yang lebih akrab dengan jenis latihan ini selain Fang Yu. Ini adalah salah satu metode rahasia Istana Xian yang tidak menyebar. Di seluruh dunia budidaya keabadian, hanya ada satu sekte di Istana Xian yang menguasai latihan yang hampir bersifat masokis ini. www.novelringan.com bukanlah orang yang sangat kejam, dan tidak dapat mempraktikkan latihan ini sama sekali. Adapun anggota inti Istana Xian, hampir semua orang telah mengembangkan teknik ini hingga sukses besar. Berkat teknik inilah Istana Xian berulang kali memenangkan pertempuran melawan sekte tersebut dan berhasil dipromosikan ke sekte kelas 1. Ketika Fang Yu mengambil pedang panjang untuk membunuh Istana Api Ungu, alasan mengapa dia membutuhkan 7 hari 7 malam untuk membunuh orang-orang adalah karena adanya teknik ini. Para tetua itu, penatua tertinggi, telah mengembangkan teknik ini secara ekstrim. Selama mereka masih memiliki nafas, mereka dapat berdiri dan terus berjuang, dan mereka akan menjadi lebih kuat. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menghancurkan Istana Xian. Pada saat itu, Fang Yu juga mengandalkan tekad untuk menopangnya sampai akhir, memenggal kepala penatua tertinggi terakhir di Istana Xian. Tetapi saya tidak menyangka bahwa orang-orang di Istana Xian tidak hanya tidak mati, tetapi mereka juga mewarisi praktik sampah ini. Mata Fang Yu menjadi lebih dingin, memandangi lubang tanah di depan. Dia tahu Yuntian akan segera berdiri. Teman kecil, kamu tidak bisa menyerangnya seperti ini, setiap kali dia terluka. Dia hanya akan menjadi lebih kuat. Untuk mengalahkannya, kamu harus membunuh dengan satu pukulan. Pada saat ini, Tuan Hunian menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara ke Fang Yu. Fang Yu melirik Master Hunian, matanya acuh tak acuh.
Membunuh Yuntian bukanlah masalah sama sekali baginya. Tapi dia tidak ingin membunuh Yuntian secepat itu. Memang benar, tanpa membunuh Yuntian, semakin berat luka yang diderita Yuntian, dia akan menjadi semakin kuat. Namun, rasa sakit yang ditimbulkan oleh setiap pukulan di tubuh Yuntian adalah nyata. Fang Yu ingin Yuntian menderita rasa sakit yang paling parah di dunia. Bahkan manfaat yang didapat dari latihan ini adalah rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki.